Nggak bisa kau iman taklid buta kau. Bukan maha kuasa. Nggak ada ilmunya bisa batas-batasi di kekuasaan Tuhan. Nggak ada ilmu ini, cuma ngomong-ngomong. Kalian ini pantas. Mana kehendak Allah Bapa membunuh Yesus mana? Begitu. Mana kehendak Allah Bapa membunuh Yesus mana? Mana? Itu kehendak Allah Bapa atau iblis? Parah lu. Nah, kehendak Allah Bapa atau iblis? Ya. Baca dong. Siapa yang membisiki Yudas untuk menyalibkan Yesus? Siapa yang membisiki yang membisiki Yudas? Yang membisiki Yudas? Di dalam kitabmu. Baca. Kasihan. Baca. Ternyata iblis yang menghendaki pembunuhan Yesus, berarti Yesus diserahkan kepada iblis. Itulah ya. Tidak ada kehendak Bapa untuk menyalibkan atau membunuh Yesus. Oke. Tidak ada kehendak Bapa. Di mana? Di mana? Mana kehendak Allah Bapa? Mana kehendak Allah Bapa? Iya, itu kan kekuasaan Tuhan. Ya, mana datanya? Mau kakinya di atas, mana datanya? Itu mana datanya? Kehendak Allah Bapa membunuh Yesus. Bodoh. Kamu yang 1 Korintus 4:10. Kristen goblok karena Yesus, karena Kristus. Kamu yang bodoh memahami ketuhanan. 1 Korintus 4:10. Kamu yang tolong. Kamu yang sampah. 1 Korintus 4:13. Kamu sampah dunia. Kamu 1 Korintus 4 nomor 10. Kamu goblok. Immanuel goblok karena Yesus itu. 1 Korintus 4:10 dong. Tuhan. Ketuhanan itu harus dipahami. Tuhan pribadi kau. Kita batas-batasi kekuasaan Tuhan. Bang Immanuel. Tuhan itu maha kuasa, nggak bisa kita batas-batasi kekuasaannya dia. Tuhan aja menyatakan sama-samakan dengan pegadaian mau disamain. Dengar. 1 Raja-Raja 8:27. 1 Raja-Raja 8:27. Udahlah. Tuhan aja membatasi kekuasaannya dengan tidak mungkin Tuhan ini turun di dunia. Baca ayat sebelumnya dan sesudahnya, jangan cuma comot ayat. Ya silakan dibaca. Silakan Anda baca. Comot ayat baru dengan kekuasaan. Dengan kekuasaannya. Karena paham dengan kekuasaannya kita berbeda. Tahu nggak? Paham saya dengan kamu berbeda. Paham saya Tuhan saya itu maha kuasa. Paham kalian tidak berkuasa. Itulah bedanya kita. Tuhan itu tidak maha kuasa, Bang. Tuhan kalian dengan tidak dia berkuasa. Menjadi manusia, maha dengan kuasa. dia menjadi makhluk, berarti dia tidak Tuhan tidak saya maha kuasa. Saya nggak bisa batasin itu kekuasaan Tuhan. Ya. Kalau kalian bisa membatasi Tuhan kalian, kekuasaan kalian. Kuasa ditombak bisa gitu Bang pemikiran. Enggak sama Bang. Gabur kau. Otak miring kau sakit. Kau sakit kebencian Abang terhadap kami, Bang. Kristen dengan kamu. Jangan tebar kebencian Abang terhadap kami umat muslim yang datang untuk meluruskan pola pikir kalian. Di atas. Paham kami lebih di atas. Immanuel, dengarkan paham saya. Kami lebih di atas daripada kalian. Ngobrol asik panjang lebar saling berlaga argumen. Dengarkan saya, Bang. Saya ngomong sekali-sekali, Bang. Mungkin pedas. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi maha tidak kuasa, ya. Kehendak Tuhan itu. Ya. Tapi masa mau sama-sama di pegadaian, menebus dosa di pegadaian. Marah. Ini kan pertanyaannya tidak masuk di logika. Beragama itu harus punya logika. Kamu mengatakan Yesus itu Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Mana datanya? Mana datanya? Iya. Mana? Iya. Mana datanya? Kekuasaannya dia, Bang. Mana datanya? Saya nggak bicara. Mana datanya Yesus itu pencipta langit dan bumi? Jangan comot-comot ayatnya. Mana datanya? Mana? Ada di Alkitab. Mana? Ayo, mana? Ayo. Gak mau Yesus, aku, ya? Biar pun tahu, nggak mau aku kasih tahu kalian. Begini. Kalau aku nanya coba, nanya silakan, Kures silakan. Coba kalau maha kuasa kenapa kabur ke langit? Kenapa nggak diam di bumi? Ini pantasan aja paham kalian kayak gitu. Lah iya kan dia kasih kuasa katanya di surga dan di bumi. Kenapa kabur ke langit dia? Kenapa? Iya Tuhan saya. Kenapa nggak ada bedanya sama mayat coba? Mayat mati, ya. Yesus hidup. Yo sama-sama nggak ada gunanya sampai sekarang. Kekuasaan Tuhan. Iya. Allah itu mau jadi orang mau jadi Kristus apa masalahnya? Ya mana sekarang? Mana Kristusnya sekarang mana? Kristus mau jadi Yesus. Mana? Itu kekuasaan dia. Mana? Itu kekuasaan Tuhan. Iya, mana? Bisa batasi kekuasaannya. Mana dia. Sekarang mana Yesusnya? Mana udah meninggal puluhan ribu tahun. Kalau sama kayak orang mati ngapain disembah-sembah? Enggak ada fungsinya. Yesus. Udah. Oi. Iya, daripada kamu menyembah yang tidak jelas, menyembah batu.
Lah ya, apa bedanya Yesus sama batu sekarang? Sama-sama nggak ada gunanya. Pada hari kiamat, telinganya, apanya, matanya menyala-menyala. Iya, dibilang hidup ternyata sama kayak batu ujung-ujungnya, nggak ada gunanya. Buat apa? Pantas aja, mana Ya kan, batu maha dikasih kuasa surga dan di bumi, malah kabur ke langit. Kenapa? Kenapa kabur? Kenapa nggak diem di bumi? Pantas aja kalian itu. Dijawab. Dijawab, jangan nangis. Apapun kau kata, Iya, kalau maha kuasa kenapa kabur ke langit gitu? Sekarang mana nih yang maha kuasa nih, yang menjadi manusia? Gak kuat lama-lama di bumi, ya kabur dia. Gimana kalau dia? Pantas saja nggak berkuasa ini. Pantas saja batu. Mana mau batu? Yesus adalah batu yang dibuang, itu dalam Bible-mu. Tuhanmu gunung batu, itu dalam Bible-mu. Tuhanmu api, itu dalam Bible-mu. Ibrani 12 nomor. Tuhanmu pintu, itu dalam Bible-mu. Tuhanmu jalan. Tuhanmu anak binatang, itu dalam Bible-mu. Saya mau tanya kalian, bisa nggak membelakang? Di dalam Al-Quran mana kalau Tuhan Allah itu batu? Kalau kamu mau sembahyang. Bisa nggak kalian nempel salib di WC? Bisa nggak kalian? Nggak menyembah kami, kalian yang menyembah. Coba. Bisa nggak kalian cebok pakai salib? Bisa nggak? Bisa nggak salib dipakai cebok? Nggak bisa. Nyembah salib kalau kayak gitu. Aku nggak didengar ya ngomong ya. Bisa nggak? Jaringan tempat aku kurang bagus. Coba ditanya Le sama Nasution agama. Bisa nggak kalian? Bisa nggak? Kalian bisa nggak cebok pakai salib? Bisa nggak? Saya mau tantang kalian. Saya mau tantang kalian. Kalian saya mau tantang. Saya mau tantang kalian. Ya sebentar. Iya, saya mau tantang. Coba belakangnya jalan aswad kalau sembahyang. Boleh nggak? Manuel. Boleh nggak? Nggak boleh, itu kiblat. Sekarang lu boleh nggak cebok pakai salib? La ilaha illallah. Boleh, boleh. Saya mau. Nah, mana coba video coba. Bukan. Coba video. Kami nggak. Coba video coba. Menyembah salib. Bohong, kalian berdoa pegang salib dulu kerjaannya. Kalau berdoa juga menghadap salib. Itu. Aku diam sekalian ya. Pakai salib Nih cepet. aku diamin. Diam dulu Kores. Aku lagi ngomong loh. Udah, aku diamin. Aku mau Le agama apa Le? Selamat malam Le. Enggak bersuara. Nasution, selamat malam, agama apa? Nasution, agama apa? Nangis. Enggak dijawab. Le. Immanuel itu aku mute. Le. Iya, Nasution agama apa? Le, dah tidur Le. Kalian kalau berani belakangnya jalan aswad kalau sembahyang. Kenapa? Itu perintah Allah sama seperti di dalam Mazmur juga ada satu belakang berarti di kami ajaran para nabi-nabi kalian menyembah. Ya udah Kak, ya udah gitu deh. Coba lu ludahin anak lu coba. Kalau lu nggak berani ludahin anak lu, berarti lu menyembah anak lu. Sama kayak Bapak di sorga nyembah anak. Kalau di sana tidak ada jalan aswad, yang di sana mati aja kepalanya harus menghadapi ajal aswad. Di mana? Ya udah coba. Masih aja kepalanya mukanya. Ya udah coba lu ludahin anak lu. Kalau enggak lu ludahin ibu lu coba. Kalau lu enggak berani ludahin ibu lu, maka lu nyembah ibu lu. Punya mata. Coba ibu lu ngeludahin lu coba. Kalau lu nggak berani kalau ibu lu nggak berani bisa bicara, ngeludahin lu, maka ibu lu nyembah lu kan gitu pada jadi. hari kiamat. Kayak kamu baca nggak Wahyu 5 nomor 6. Tuhan itu Tuhan kau itu bertanduk 7 bermata 7. Coba belajar di kitab. Wah, bertanduk 7 bermata 7. Belajar di kitab orang Kristen. Tuhanmu bermata 7 bertanduk 7. Kamu pemakan kamu ajaran kamu ajaran pemakan daging kanibal. Yohanes 6:55. Peminum darah. Cuma 3 hari di bumi sekarang kayak orang darah. nggak ada Peminum darah manusia. Peminum darah manusia, pemakan daging. Itu nggak bisa kalau nggak menghadap ke sana. Kalian naik haji nggak boleh kalau nggak nangis. Nggak boleh kalian nangis. Aku tuh cium dulu baca aku tuh batu ya. Ya sama kayak ke nyokap lu juga nggak boleh lu cium-cium gitu. Karena kalau lu nyium nyokap lu nyembah namanya. Berani nggak lu nggak nyium nyokap lu? Berani nggak lu nggak meludah kepada nyokap lu? Lihat. Nggak bisa perintah Allah kok. Nggak berani dia. Iya makanya. Tuhanmu cewek sebenarnya, Yesuwati itu dia saya 12 nomor 2. Wah, akan menjadi saksi pada hari kiamat. Itu berarti kan Tuhan. Siapa yang mau jadi saksi? Iya, dan lu akan menjadi saksi ketika Yesus lu mengawini ciptaan-ciptaannya di Wahyu 19 nomor 6.
Tuhan yang jadi saksi pada hari kiamat Tuhan. Masa punya, aduh. Ada serius gitu. Itu. Siapa yang Ternyata Yesus kawin dengan cita-cita. Bayangin coba. Kami Tuhan mengawini manusia. Waduh, dengan bahaya. benar, dia akan jadi saksi pada hari kiamat. kami Bahwa itu ini yang Iya, lu jadi saksi benar. tuh. Yesus lu mengawini Iya, ciptaan-ciptaannya. iya, menjadi saksi Sama-sama dia jadi pada saksi hari di sana. kiamat ini. Batu, Yesus ajaran itu Tuhan. menyembah kepada Ini Sang batu Pencipta yang itu akan mengarah bersaksi arah nanti bait pada hari seperti kiamat. yang tertulis di Bahwa dalam nanti ini yang cium Yohanes saya dengan 4:21. benar. Kalau nggak dicium, nggak boleh. Hosos Ini mute aja berdosa dulu, kan Nyo. Ya nggak sama cium lu juga karena kalau misalnya Yo. Yesus lu tidak mengawini ciptaan-ciptaannya di dunia itu kan nggak penebus boleh dosa, itu lu penghapus dosa imani itu. gitu. Nggak boleh nggak dicium dengan benar ya. Kalian itu kasih. kalau kesana cium Lu dengan itu, benar. lu mengimani Tuhan yang doyan Jangan kawin cium nanti tidak di surga. Aduh, Wahyu 19 udah mah julukannya batu. Mengawini ciptaan lagi. Ya, Gimana kamu tuh rasanya tidak ntar lu bisa kasih bukan zaman-zaman kalian sama ajaran penjual. Paulus. Nggak dihapusin dosa Kalau kalian Yesus itu menyembah ke arah di dalam Arah Yohanes banget, serius, 4:21, Mazmur 5 Udah nomor gitu, 7. salib. Tetapi Disembah pula kalau berdoa harus ada salib. Gereja itu depannya salib semua itu. Gimana ceritanya menyembah ke arah mau jadi bait saksi? seperti Yesus. Batu. Yesus itu menyembah ke arah bait. Kalian tidak goyang-goyang Itu ikut simbol Paulus. doang, kami tidak Kalian ikut menyembah. Paulus ya, malu Itu kamu. Katanya kamu simbol ajaran Yesus. doang, kami nggak Yesus sembah. itu Tapi menyembah kalian arah. gimana? Bisa nggak Yesus kalian Orang Yahudi menyembah nyembah kepada bait bait suci. di arah. Islam Yohanes ketemu 4:21. Ini Kristen Coba nyembah lihat. nggak salib coba. Nyembah kok ada logo Roma. Aku mau tantang kalian. Yesaya 26 nomor 4. Yesaya nomor kasihan kau. Berani Oh, nyembah ke arah salib, siapa yang ngajarin nyembah ke arah salib? Berdoa kok pakai salib. Ngapain? Julius Caesar bakal nolong lu. Ya. Immanuel nangis. Yesus adalah batu yang dibuang. Coba belakangnya. Yesus adalah batu yang dibuang Lu juga oleh nggak boleh kalau nggak berdoa nggak pakai tukang salib batu. gitu. Yesus lu pun Kamu nggak boleh menyembah sebenarnya kalau batu. misalnya dia menyembah. Kamu menyembah tidak batu menggunakan bait Immanuel. suci ya itu. Immanuel, Yesaya 26 nomor 4 Immanuel, Tuhanmu adalah gunung batu Immanuel. Kisah para Rasul 4:11, Yesus adalah batu Immanuel. Kamu menyembah batu Immanuel. Batu jadi manusia ya. 1 Korintus 5 nomor 7 Immanuel, Yesus adalah hewan domba Immanuel. Kamu menyembah hewan domba Immanuel. Yesus adalah hewan domba Immanuel. Namanya batu, gimana caranya mau maha kuasa? Nangis, Gimana nangis caranya Immanuel. batu itu Immanuel maha kuasa? nangis. Yesus Ini adalah lihat batu yang lihat di dibuang. Yesaya. Ini aku share data ya. Jadi di Yesaya ini tuh kemampuan batu yang dijiplak Yesus itu ada di Yesaya 6. Nah, di sini. Gimana ceritanya batu mau jadi Nah, maha kalau kuasa? kita buka ya. Immanuel nangis, Ini ya, Immanuel. lihat nih. Ini adalah kemampuan batu yang dijiplak oleh Yesus. Makanya Yesus Immanuel nangis, Immanuel. alasannya dari mana? Immanuel nangis, Immanuel. Kalian itu kayak Immanuel begitu. nangis, Dari sini Immanuel. ya. Immanuel menyembah batu. Yesus batu yang dibuang. Nah, di sini Yesaya 6 lihat di sini. Yesaya Lalu 26 kata nomor celakalah aku Rasulullah binasa bersabda, sebab aku ini seorang yang batu najis ini akan bibir menjadi saksi pada dan hari aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, kan gitu. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, di sini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada apa? Ada bara. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat ya, ini bara tuh kayak gimana sih bara? Maha kuasa. Nah, ini bara. Gimana ceritanya batu mau maha kuasa? Bara. Mana di situ batu maha kuasa? Mana dalil dalam Al-Quran? Mana? Nah, ini bara. Tuhan kalian. Dia udah kejang-kejang ke sini ini penyembah. Ah, ini ya, tuh lihat ini bara ya. Ini bara nih. Ini bara, tuh itu bara ya, tuh lihat tuh ini bongkahan bara ya. Ini bongkahan bara, lu lihat di sini, lu lihat di sini. Nah, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dar Yesaya 6 nomor 7, batu bara menghapus dosa. Dicium bibir. Ya, inilah Yesus itu menjiplak ini. Yesus menjiplak kemampuan batu bara di Yesaya 6. Biar nanti disaksikan dosa-dosa kalian itu dihapusin ya. Makanya Yesus itu nanti di Kisah Para Apostolos 4 nomor 11 di sini dikatakan punya dosa itu dihapusin. Kisah Para Apostolos 4 nomor 11 di sini. Nah, di sini nih.
Nah, lu lihat di sini. Jadi nanti ke sana nih. Nah, ini. Makanya Yesus dibilang ini nih, Agis Yesus adalah batu yang dibuang biar nangis darah. Yesus, Yesus batu, Yesus batu, Yesus batu, nangis yang kenceng, Makanya jangan menjiplak-jiplak kemampuan batu bara di Yesaya 6 gitu. Jadi ketahuan kan ini tuh Yesus mencolong kemampuan batu yang bisa menghapus dosa. Boleh kalian cium-cium sembarangnya. Tambahin lagi batu bara. Syukur. Nah inilah kenapa nanti Kristen itu ya gini ya kawan-kawan ya. Ini kalau kita di sini Enggak kedengaran suaramu. Kristen. Orang Kristen ini keluar nih nanti nih. Alamak puasa ya. Nah, di sini kita buka gambarnya. Coba keluar. Wah, Kristen ini cipok batu dia. Cipok batu Kristen. Ini juga sampai balik-balik gini. Wow, cipok batu. Boleh itu enggak. Ini kulit Kristen. Lihat bacaannya apa. Mereka Ngapain ini? Cipok-cipok mereka Emmanuel. Cipok-cipok batu. Batu nisan itu dicipok-cipok Emmanuel. Ngapain coba? Karena mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah batu penjuru gitu. Dengan menjuru mereka mendapatkan keselamatan. bisa melihat. Dasarnya Tidak bisa batu. bersatu. Batu berhala, batu kok disalib. Itu yang namanya berhala. Nah, syukurin ini nih, ini. Batu itu namanya Mereka ini berhala. ini juga tuh, tuh ada lagi tuh. Itu Tuh ya, namanya cium batu, namanya Kenapa berhala. dicipok-cipok? Karena di sini dibilang an Eastern Orthodox Christian pilgrim kissing an batu old itu namanya stone indicating the berhala. sixth station of the Nyala-nyalain cross. agama lain. Tuh, karena batu ini dulunya diklaim sebagai petahan batu itu pecahan berhala, salibnya Yesus. Enggak ada di dalam Al-Qur'an. Enggak ada di dalam Al-Qur'an mana. Nah terus ini kenapa coba? Kenapa coba terhitung itu mereka nggak mau membahas Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7? Karena mereka malu. Ada batu yang bisa mengampuni dosa. Dosamu telah diampuni. Batunya batu bara. Ah ini batu bara. Nih loh batu bara. Itu berwujud. Kalau batu gimana? Jadi Yesus itu cuma setara batu bara ini Yesus semua ini karena bisa mengampuni dosa. Berhala namanya. Penyembah batu kok. Makanya kalau nyembah batu aja sendiri. Jangan ajak Islam. Udah gitu batu lu jadi anak domba di surga, ngawinin ciptaannya. Ngapain disembah gitu? Tepung itu tepung menghapus dosa kores. Tepung menghapus dosa kores. Nyembah batu penjuru. Batu yang tidak jauh seperti batu bara yang bisa menghapus dosa. Sudah nangis Immanuel. Ini baru udah nangis Immanuel. Udah bau tanah. Udah bau tanah makanya kamu. Jadi itulah kenapa Kristen itu Immanuel goblok karena Kristus. Ini tuh nggak jarang loh dibacain ini. Ini loh. Nah ini ya kisah para poros nomor 11 ini tuh jarang dibacain. Kenapa jarang dibacain? Karena mereka mereka Immanuel ternyata Yesus adalah batu itu sendiri. Nggak percaya di sini terusannya. Kalau nyembah Nah, batu telah Immanuel goblok karena Kristus. penjuru tuh. Metamorfosis tidak sempurna seperti kecoa, tahu nggak? 1 Korintus 4 Kenapa bisa seperti kecoa? Karena cuma 3. Dia pertamanya firman, terus jadi manusia, terus sekarang jadi batu. Nah ini metamorfosis tidak sempurna. Tuhan Korintus kok 4:13. Immanuel sampah. Nangis yang kenceng lu. Makanya jangan sosok kereta gitu. Gue juga bisa kereta di sini. Gua gas lu semua, ya. Gua gas semua. Gua bongkarin. Ini nggak bisa ditutupin lagi ya kawan-kawan Muslim ya. Kenapa Yesus disembah? Karena Yesus adalah batu yang bisa menghapus dosa. Itulah kenapa mereka iri dengan Hajar Aswad gitu. Kenapa Hajar Aswad nggak disembah bisa mengampuni dosa ketika kita mengusapnya? Yesus ini jadi batu penjuru dulu baru dia bisa disembah. Tuhan mau gunung batu disembah karena dia bisa Yesus batu karena dia adalah batu. Gunung batu. Batu yang ada di Yesaya 6 nomor Yesaya 26 nomor 4. Ini lihat ini. Yesus tidak adalah sebagai Yesus menjiplak kemampuan batu bara. Lihat di sini ya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan topik dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni.
Mana ayatnya? Kau penyembah batu, kau kenceng Immanuel. Immanuel itu bisa ngapus Yesaya dosa. Ini kondisi nomor 4 ya. Yahudi aja mengimani batu bisa menghapus dosa, tapi nggak disembah. Ini keren. Bisa berbicara. Bisakah karena batu bisa menghapus dosa, maka Yesuslah si batu itu. Dibikinlah si batu ini menjadi Tuhan. Pada hari Batu kiamat lagi menjadi Kristus. saksi. Aduh, Nangis. nangis. Nggak ada di dalam Al-Quran, Ayo, nggak ada. lu nggak akan bisa bantah, nggak akan bisa bantah lu ini. Nggak ada. Lu nggak akan bisa bantah. Menyembah batu. Ada penyembah batu. Ini lu penyembah batu lu, penyembah batu di dalam Al-Quran bukan itu namanya nyembah batu, nyembah patung lagi nih. Lihat ini kalau kita buka ya kawan-kawan ya, kenapa gua bilang mereka ini salib? Nah di sini nih lihat. Dari Umar, sesungguhnya ia mendatangi Hajar Aswad, patung salib ya. kemudian mencium Hajar Aswad dan berkata, aku mengetahui engkau adalah batu yang tidak memberikan ilah apapun. Di sini juga jual patung salib, penyembah berhala, batu disembah, domba disembah, pitu disembah, jalan manusia disembah, semua ini semua mengenai perbatuan dia tuh. Ada orangnya nggak tahu siapa. Oh Yesus namanya. Yesusnya jadi patung. Jadi patung lihat. Jadi patung ini baru batu mau datang jadi saksi pada patung ini Iwan ya, batu Yesus. Jadi itu kalian harus Immanuel batu. Malu dia mau turun, batu Yesus diselamatkan oleh batu ini itu. tuh batu Yesus juga. Udah malu dia mau turun, Batu Yesus cemberut. Benar. Batu salib. Nah ini buah batu tempat Yesus dilatih jadi Tuhan. Nah ini juga batu, ukir-ukiran batu. Ini siapa ini? Itu yang Ini benar. diklaim Yesus dengan bisa proses roti, bisa batistuta, Supaya apa aja bisa pada hari ini. kiamat Mana lagi yang kalian diampuni dosanya. Kasihan Immanuel. Iya, Dede Immanuel. boleh. Gimpeulu kau Immanuel, Gimpeulu. Immanuel kau Gimpeulu. Ini lihat oh. Kepalamu bentang Immanuel, bentang kepalamu. Karena siapa yang datang pada hari kiamat nanti? Ini Ya, disembah batu. ini. Iya, siapa nanti Ya kan, datang masih pada mau hari kau kiamat datang menjadi besok? saksi? Ya, Masih mau kau datang batu. besok? Siapa Immanuel yang datang Gimpeulu. pada hari kiamat? Ini penyembah batu, lihat ini penyembah batu. Tuh. Siapa yang datang pada Tuh, hari kiamat penyembah nanti batu, jadi lihat. saksi? Iya, batu. Batunya nanti turun ke dunia loh. Batunya Cuma turun saya ke dunia ingatkan katanya kalian. menghakimi. Kalian mau dihakimi oleh batu siapa yang kawan-kawan datang muslim? menjadi saksi nanti pada Mau hari kalian kiamat? kawan-kawan Kristen Iya. dihakimi oleh batu penjuru? Iya, nanti batu. Waduh. Asal kalian tahu Tangis nanti. darah gua bikin ya. Itu, Makanya batu. jangan Kalau kita mulai. nyembah Kalau gua batu itu bongkar-bongkar nih kelakuan berhala Kristen namanya, yang ya. menyembah batu. Berhala itu namanya. Nggak boleh. Itu yang kalian mau kan? Ada di dalam Ngomongnya satu-satu kan baru aja rungkat. Sesama Ngomong manusia. satu-satu nanti Saling rungkat. mengingatkan. Ya. Ngomongnya Gua bikin satu-satu nanti aib lu, gua rungkat. bongkar-bongkar aib lu semua. Gua Ngomong tambahkan aib yang baru. satu-satu. Iya. Tuh, Beriman Yesusnya itu tuh berlogika ya. Oh, Beriman Yesus itu satu lagi berlogika. Logika Berlogika, batu mana berlogika, ada apa nanti ini batu berlogika? jadi saksi pada hari Gimana kiamat. berlogika? Bayangin, Apa itu berlogika? Tuhannya aja batu. Apa berlogika? berlogika? Berpikir gimana kalian. surganya? Satu-satu bang Sidik, bang Tuh. Sidik, bang Masa Sidik. kalian- Ini nanti yang turun ini begini nih. Iya. Ini batu Beriman di itu mana yang harus turun Rungkat, ke berlogika, nanti dunia. Bang. rungkat. Iya. Kores, kasih dia ngomong Nyembah dulu batu. Kores. Boleh Baru kita Baru nyembah kamu batu. ngoreng, Mana Kores, ada Kores. mau datang jadi Kasih saksi. dia Ada dulu semua gua ngomong. bikin. Nanti Ya. rungkat lu. Mana lagi nih si batu-batu nih? Kasih Biar dia ngomong diajarin dulu baru kalian. bantah. Iya. Oh, Oke, bisakah oke. religi Kalian tahu, patung nggak kanak-kanak boleh Yesus? menyembah berhala. Immanuel. Dikacain, Immanuel kalau dikacain. orang ngomong kamu Dikacain. diam. Tuh, Yang udah jadi kayak Malin saksi. Jadi Kundang. gantian Lihat, ngomongnya Nah, gantian. Pengampun dosa lihat itu tuh. hanya Tuhan. Tuh, lihat tuh. Mana ada Oh. batu mau jadi mengampuni Ini dosa. Tuhan lo ini, weh. Tuhan lo dari batu ini. Ini. Tuh, lihat. Aduh, fakta yang kita lihat tiap hari. Faktanya gimana? Boleh nggak kalian itu membelakangi adalah kalau berdoa Nyembah sembahyang? Nggak patung ya. boleh dong. Takut kualat. Nah, inilah kalian. penyembah batu ini loh. Kualat Lihat. belakangin Tuhan. Nangis lu gua bikin kan, syukurin gitu. Nggak boleh, kualat kalian, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Oke lah, Kalian saya kalau belakangi mute Tuhan dulu kalau ya supaya- saya itu. Oke, selamat malam Antonio. Mereka lakukan selama ini ya. Udah dibongkar-bongkar. Zaman Antonio, digital. selamat Nggak boleh malam. Zaman digital ini. Tuhan kalau Nah, sebentar sekarang kita sholat, lihat nih ya. berdoa Ketika kalian. mereka di gereja, praying in the Boleh ya. church.
Praying in the Nggak boleh church. Kita buka gitu ya. Dosa kalian. Kalau belakang Nah ini kalau kita buka tuh, gua batu bilang itu juga. nggak boleh Ini kalian. lihat tuh. Gua tuh Dosa, nggak ya. bohong, mau lihat tuh. Depannya Iya, itu salib. itu. Mereka itu nyembah Sesama salib. teman itu Nyembah sesama salib teman ini, itu ya. apalagi sebangsa dan setanah air ya. Sebangsa setanah air. Kasihan, Nggak boleh. kasihan. Aku ingatkan Kasihan kalian. Immanuel. Aku ingatkan Immanuel. kalian loh. Immanuel. Coba batu. Immanuel. Bisa nggak gua Ya. bohong ketika gua ngomong mereka Immanuel. nyembah salib? Enggak lah, ini nyembah salib. Immanuel. Depannya tuh salib. Immanuel. Kita lihat lagi yang lain. Ya. Lembu Ini jantan kalau gua dan buka kulit lagi. kotorannya harus kau bakar habis dengan api. Itu korban penghapus dosa kalian Immanuel. Ada lagi tuh, Keluaran tuh. 29 Apa ini? Apa ini? Penyembah salib ini tuh kan bohong aja kerjaannya. Gua tuh sering masuk gereja, Bre. Gua Immanuel. lihat. Mereka itu kalau nyembah itu, aduh duduk gua jadi Kotorannya harus kau bakar nyembah Immanuel. salib. Mau bohong kemana lu? Dosamu Immanuel. Janganlah kalian Lu berdoa tuh ke depan Immanuel. salib. Bisa, makanya gua tanya, bisa nggak Keluaran saran 29 Pasti nggak Immanuel. boleh. Karena ini Orang adalah itu harus perantara yang lu untuk benar, berdoa. Iya, harus Tepung Dasarnya tuh terigu pakai penghapus Korintus dosa mana lagi Immanuel. tuh. Tuh, lihat tuh. Immanuel. Tuh, salibnya dinyanyiin, lihat nih. Immanuel. Dinyanyiin salibnya. Immanuel. di mana ya? Bohong lu Itu depan gua. Imamat Immanuel. Iya. Imamat 2 nomor 1 dan 2. Tepung terigu penghapus dosa Immanuel. Ya. Nah, ini. Berdosa kalian. Makanya gua tanya tuh. Ya, ini. Tepung juga menghapus dosa Iya, Immanuel. ini ya. belakang Ini. kiblat harus sesuai petunjuk kiblat. Di mana arah Os, kiblat? os, besarin saya dulu, os, besarin os. Di situ harus semuanya ke situ, jangan. Ya. Tuh ya. Dosa kalian. Mampus lu gua Boleh. bikin. Ya, belakang Ayo, kiblat anjing nggak makin boleh, lu ya. lama di sini Dosa makin gua kalian. bongkar lagi Kabur, kelakuan-kelakuan kabur, itu kabur, yang harus menyembah sesuai, salib, ya. batu pintu Nggak jalan, boleh. anak binatang dan Bangnya. segalanya itu. Ya, harus sesuai dengan kiblat doanya ya. Waktunya masih Iya kalian juga gitu. Kalian nggak Immanuel. bisa kalau misalnya berdoa nggak menghadap berhala Boleh. salib. Harus sesuai Gitu. kiblat. Tapi ya. daging Immanuel. Nggak bisa kalian, Bre, jangan bohong. Daging lembu Kalian jantan diampuni itu kulit dan dosa kalian kotorannya nanti. harus kau bakar habis dengan Iya, api. nanti Lalu dosa kalian nggak terampuni itulah korban pada hari penghapus kiamat, dosa ya. Immanuel. Kotoran sapi. Kalau enggak Keluaran 29 nomor 14. boleh. Immanuel. Walah, Ini kalian tepung nggak juga diampuni Immanuel. pada hari kiamat Tepung ini nanti. penghapus Dia kan dosa nanti Immanuel. datang itu. Segenggam ini Kotoran nih. sapi jadi disembah. saksi. Harus Oh, membakar nyambung. semuanya. Bisa bicara. Nah, korban itu. Enak Ini banget ya. Immanuel. Datang Penghapus dia. dosa Ngapain Immanuel bebas, ini. nggak ada yang ngapa-ngapain. Nggak diampuni dosa kalian itu. Ya. Ini Immanuel Dosa kalian tepung nggak ini. diampuni Tepung nanti penghapus pada dosa hari Immanuel. kiamat Tepung. itu. Ya. Tepung ini penghapus Jadi dosa tolonglah Immanuel. kalian. Nah. Saya sangat minta Jadi tolong sama gini. kalian. Hadisnya Kalian Buhari, itu ya, harus kamu sesuai dengan kan kiblat. sebentar, Dosa kamu kalian diam kalau dulu. nggak sembahyang sesuai dengan Sesungguhnya kiblat. ia mendatangi Ya. Hajar Aswad, Nggak kemudian boleh. mencium Hajar Aswad Ya, dan nggak boleh berkata, membelakang, ya. ini Umar Nggak boleh berkata, membelakang, ya, nggak boleh aku membelakang. mengatur engkau Tuhannya Kristen, Yesus dibangkitkan. Lanjut, Ada itu hadisnya. Waktunya masih lama, lanjut. Waktu masih lama. jadi Sini aku cariin ya. Ya, Aku cari. cariin. Ya, lanjut. Nah, jadi gini. Kamu mengatakan tadi gini. Ini sahabat data, saya nggak menghujat. Kisah para Rasul 4:13. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, dan membawa lembu-lembu jantan. Nah ini karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan. Berarti kalian ini mempersembahkan korban. Ini berarti Yesus ini kalian persembahkan kemana? Ke dewa Zeus? Hah? Ganti lagi orangnya, ganti. Siapa lagi yang mau maju? Mana? Mana udah Tritungnya? kabur, Tritungnya mana? Manuel. Emosi dia, sakit hati ya. Manuel udah kabur. Ternyata aku sangka bingung agama ini. Biasa aja, Ternyata dewa Zeus bingung agama ya. Biasa aja kata- Aduh, Cakep parah pakai ini. sidik, bagus. Mana ada dewa Bagus. bukan dewa. Loh ini Immanuel sayang. Immanuel udah kabur Bang Sidik yang ngomong itu bingung agama. Fitimu Udah, dia itu udah kan ke rumah papa di penghujat-penghujat sorga dia. bingung agama. Fitimu itu kan penghujat-penghujat bingung agama. Nah, ini coba kamu lihat ini apa, Dek? Saya tahu fitimu ini apa, Dek? Ini dewa siapa? Dewa bingung agama ini. Dewa siapa ini? Dewa bingung agama. Kenapa dengan dewa Zeus? Ini ajaran kalian ini ajaran dewa-dewa ya.
Lo nggak ada. Lo ini tertulis ini mempersembahkan kepada Dewa Zeus, Dek. Fitimu kan fiti-fiti pengujat, Dek ya. Lah betul, makanya sudah betul apa yang dikatakan di dalam Wahyu 5 nomor 6. Gini, Dek. Gini, kamu kan pengujat di fiti-fitimu. Nah, ini sekarang saya tampal dengan kitabmu, Dek ya. Gini, ini. Ternyata gini, Dek, ternyata. Iya, udah. Kamu nggak usah kejang-kejang ya, sayang ya. Iya, nggak usah kejang-kejang, Dek. Nggak usah, iya. Makanya kamu bantah dong. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tahta tua itu berdiri seorang anak domba. Ini bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan. Nah, ini baru kamu lihat di dalam Yohanes 6:55. Ini udah nyambung semua ini, Dek. Ya, jangan nangis sayang, jangan nangis. Nanti dikit lagi kamu bantah ya. Ini, nanti saya buka juga ekaristinya ya. Kamu ya nggak usah nangis, Dek. Nggak usah nangis ya. Ini. Nggak usah nangis. Makanya kalian ini jadi begini kan. Nah, jadinya sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Sebab dagingku adalah benar-benar. Ya, perhatikan ya, Dek. Bukan tidak benar-benar, tapi benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi nyambung ya, Dek. Ternyata kalian ini ajaran kanibal dan vampir. Betul ya, Dek? Tahu nggak maknanya? Loh, jangan nangis lah. Coba kamu jawab, saya dengar. Coba kamu jawab. Kamu tahu nggak maknanya? Tujuannya? Apa? Sudah ekaristi itu udah benar. Ekaristinya sudah benar. Nanti saya buka ekaristinya. Udah benar. Ini sebab dagingku adalah ini apa? Adalah apa ini? Adalah tidak benar-benar. Ini tulisannya benar-benar makanan. Benar-benar makanan. Kamu itu ngeri ini, ngeri loh. Kamu itu kalau makanya Yesus kan bilang jangan literal gitu loh. Jangan literal kau bacanya. Kalau literal sama aku bilang begini. Aduh, itu sudah jelas bingung agama. Ya itu pemakan darah manusia, pemakan daging. Nah, gimana sih? Terus lanjutkan. Nah, kamu kan di fitimu kan pengujat. Dilahirkan kembali. Apa yang saya nggak berbicara itu. Saya berbicara itu makan daging manusia, ya, dan meminum darah, gitu loh. Binasa. Binasa apa? 14 ayat 6 Yesus katakan. Saya nggak berbicara Yesus katakan, saya berbicara ini. Saya makan daging adalah benar-benar. Jadi ente mau pakai diam dulu. Nah, ini gini. Diam. Sebab dagingku adalah benar-benar adalah benar-benar makanan. Kenapa manggil gua? Hati-hati loh manggil orang. Itu Sidik. Lagi ada ini sama agama. Suara kalian kuat. Dan darah suara kalian adalah benar-benar minuman. Jadi suara kalian nggak dengar orang ngomong apa. Ini debatnya masa begini ke anak kecil. Enggak, bingung agama ini kan pengujat dengan piti-pitinya ya. Bingung agama. Tua ya. Gantianlah dulu. Makanya udah pada tua nyadar. Bang Sidik, gantian Bang. Bang Sidik gantian, silakan Doni. Doni apa bingung agama yang ngomong? Makanya kuatin suara kalian. Yang mau ngomong siapa? Bingung agama Pak Doni? Ya silakan lanjut aja dulu. Oke, bingung agama silakan. Kurang kuat suaranya. Kurang kuat. Jadi beda kan? Yesus sudah Inang. Udah ngomong Bang Sidik. Dibilang kurang kuat suaranya. Dilahirkan kembali. Kalau suara aku kuat nggak, Kak? Kak, iya lebih kuat suara kau dari bingung agama. Oh iya, jadi gini itu Sidik. Kalau baca Alkitab itu harus jangan literal ya. Kalau kau literal bacanya, sama kayak aku bilang nanti. Ibaratnya kau coba kau baca di kitab Mazmur ya, kayak Daud. Bingung agama itu saudara Simanmu ngomong, diam aja dulu. Percuma kau ngoceh-ngoceh nggak dengar kau ngomong apa bingung agama. Itu si Doni aja yang ngomong. Tempat perlindunganku. Ya, itu. Jadi bilang, jadi nanti kau bilang nanti Tuhan itu Daud itu ntar nyembah batu kalau begitu ya.
Kan bukan gitu juga baca Alkitab itu gitu loh. Jadi ada beberapa makna-makna kiasan ya. Wah, Jadi jangan enggak semua itu jangan literal gitu loh. Kalau kau literal, dengar, jangan jadi jangan jadi Roma 3 nomor 7. Kayaknya aku lebih tua dibanding dirimu sih. Jangan jadi Roma 3 nomor 7 menyebarkan firman Tuhan itu dengan kebohongan, jangan. Ya, bukan harus dengan jujur baca gitu loh. itu. Harus dengan jujurlah padaku. Begitu harus jujur. Harus jujur, jangan bohong-bohong, jangan seperti Roma 3 nomor 7. Nah, kalau kamu jadi Roma 3 nomor 7 larinya ke 1 Korintus 4:10 jadi geblek. Terus larinya ke 1 Korintus 4:13. Jadi sampah dunia kalian. Makanya harus jujur begitu. Jangan karena itu yang tertulis, itu yang kami baca. Yesaya 26 nomor 4. Tuhan kalian itu batu yang kekal. Ibrani 12:29 Tuhanmu api. Jadi banyak kalian Tuhanmu. Yohanes 4:4 Tuhanmu itu roh. Apalagi kamu mau bilang Kisah para Rasul apalagi Yesus itu pintu, kalian menyembah pintu. Di dalam 1 Korintus 5 nomor 7 Yesus itu anak domba yang disembeli. Itu derita kalian. Makanya kalian Bang Sidik, kasih dia bicara Bang. Suaranya pelan kali Bang Sidik, coba. Karena menerima Bang bingung agama pakai handset. Enggak, dengar dulu. Pakai handset baru ngomong, enggak dengar suaramu. Udah, ini belum suara si Kores masuk. Tambah agak tanggap ngomong apa kau. Belum lagi si logika yang masuk. Pelan kali suaramu. Coba pakai handset, bingung agama pakai handset. Saya kasih waktu 30 menit. Saya Pakai Enggak, handset, kalau boleh usul gini Kak, izin. apa? Bingung ya sama Bang Sidik atau sama Bang Slamet. Jadi gini, apa lagi satu? Bunda Rahma juga Bunda, malah suaranya ketularan, Bunda. kecil juga. ya Aku gini kecil kayak ini. Bang Sidik sama Bang Bingung agama gini ya. Coba nanti ya keluarkan data, contohnya gini, yang mau dibahas apa, mau tentang penghujatan Tuhan atau apa, nggak apa-apa. Yang jelas ada sumber dan dasarnya. Tapi ini dulu, Bang bingung, bentar, logika. Kasihan ini, Demak bingung agama ini suaranya loh. Percuma dia ngomong-ngomong nggak bakalan. Bang, coba headsetnya Bang, headsetnya diganti. Gak suaramu itu. Kasihan abang. Apa dibilang nggak denger kami. Immanuel kemana Immanuel Seruan Immanuel. Immanuel tuh Bebas ini jadi kabur. Kores kalau udah ngomong nggak denger orang ngomong lagi. Coba Bang bersuara Bang bingung agama. halo 1 2 3 kan jelas kan? Aduh, Jelas tapi kurang kuat loh. Masih jauh kayak di Lementer Bang. Pakai handset Bang, pakai handset. Aku turun dulu baru naik lagi. Oke. beli earphone, turun tuh Tapi beli jangan earphone. lagi suara maci si Kores. Turun beli earphone, Bre. Lebih kuat lagi suara maci si Kores tuh lagi ngidupin macis dia mau merokok. Bukan itu ICD. Bukan itu demak. Ini si musik. Jadi gini. Udah turunkan. Gini Udah tadi Bang Sidi. silahkan. Jadi kalau kita baca Alkitab itu nggak bisa literal Bang. Sama kayak aku bilang tadi, kayak ada di Mazmur 18 ayat 14 ya. Itu ada itu Nabi Daud ya mengatakan, Kaulah Tuhan gunung batuku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Jadi ntar kau bilang lah pula nanti itu Nabi Daud juga ada menyembah batu. Enak aja kau menghujat. Kalian menghujat bahasanya kami. Sebentar. Kok menghujat enggak? Ya, gini aja Bang. Gitu loh. Kalau kau Enggak, sebentar. Kalian menghujat bahasanya kami. Gitu Kami menyembah batu dan kami Bang Sidik. Sabar. Bang Sidik dengerin. Enggak, biar aku tengahin. Tadi yang menghujatkan Immanuel. Sekarang ini udah ganti orang loh, Doni. Iya. Saya tahu. Iya, maksudnya lain aja, ganti aja lagi topiknya. Saya tahu. Tapi Kristen lain mengatakan bahwasanya kami ini menyembah batu. Di dalam Al-Quran tidak ada. Setelah kami tunjukkan kepada kalian bahwasanya kalian menyembah batu dan tertulis di dalam Yesaya 26 nomor 4, Allah itu gunung Tuhan itu gunung batu yang kekal, dan Ibrani 12:29 Tuhan kalian itu api. Itu kalian nyangkal dari mana? Itu kami bawa data. Kalian menghujat enaknya, nggak ada data. Nah seperti ini, kamu mau lari kemana ini? Pada hari itu dengan pisau cukur dan yang dipinjam dari sebab Efrat. Ini Tuhan akan mencukur kepala dan bulu paha. Bahkan pisau itu akan melenyapkan janggut.
Ini laki-laki kan, ini dikatakan ini Tuhan ini kali laki-laki. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes itu melahirkan, ini laki-laki apa perempuan? Tuhan Bapa itu melahirkan, itu yang tertulis dalam kitabmu. Kami menghujat dari mana? Enggak. Terus kamu mau mengatakan apa? Alegoris lagi? Hah? Gini Bang Sidik. Ini apa ini? Ini apa ini? Tuhan pinjam pisau cukur. Apa ini? Coba kamu jelaskan ini. Tuhan pinjam pisau cukur, mencukur bulu pala. Iya, dengar. Jadi kalau itu coba baca perikopnya tentang apa Bang Sidik. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita tahu dulu perikopnya apa. Oh, jadi cuma baca perikop, isinya enggak. Jadi kau nonton film kayak judulnya cuma kau lihat, enggak nonton filmnya. Itu. Sabarlah kau tadi ngomong aku diam, sekarang aku ngomong kau nyerocos. Gimana sih kau mau dijelasin enggak? Kau kadang-kadang kayak emak mulutmu gitu loh, santai lah. Kalau tadi jangan ngomong nangis, diam. jangan nangis. Sekarang siapa yang nangis? Aku enggak ini gentleman bro, santai aja gitu. Jadi kalau aku ngomong Jangan merepet. Kau yang merepet dari tadi, aku kau ngomong dari tadi ngerepet loh. Jadi kau ngomong ngerokok ini bukan merepet. Aku nyala ngerokok, tadi ngidupin koreng itu saya. Ya udah, ngomong dong sekarang. Apa mau dijawab? Nah, enggak tahu sekarang yang ngomong atau aku gitu loh. Jangan kau nyuruh aku ngomong, kau ngomong. Nggak, Suneo yang ngomong sekarang. Ya lu lah. Apa? Suneo. Nah, jadi ini kayak gini-gini nggak boleh lah. Kita sok-sok. Ya makanya Doni sekarang. Suneo kan nggak ada. Gitu loh. Ya. Makanya cepet lah. Gini. Jadi kalau bahwasannya kalau baca Alkitab itu kayak literal begitu, itu berbenturan gitu loh Bang. Jadi nggak bisa kalau kita itu Alkitab kita tahu dulu nih perikopnya apa, nanti baru ketahuan dia arahnya ke sini gitu loh. Jadi kalau kita nggak tahu perikopnya apa, kita nggak ngerti. Tiba-tiba di bawah itu banyak ayat-ayat yang jadi kita nggak paham karena kita nggak ngerti dulu nih tujuannya ayat ini turun apa sih gitu loh. Itu dari perikop namanya gitu loh. Ya jadi abang kalau mau baca dulu perikop ini tentang apa sih sebenarnya gitu. Berarti ke bawahnya baru bisa kita memahami gitu. Maksud dan tujuannya itu apa gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ya silakan kau pahami sendiri aja. Tuhan pinjam pisau cukur, mencukur bulu paha, cukur jenggot, pahami aja sendiri. Iya. Kalau udah paham baru ngobrol. Lah bukan mungkin cara diskusi gitu. Nah, ya coba kamu jelaskan. Coba kamu jelaskan Tuhan pinjam pisau cukur. Ya udah jelaskan aja. Aku jelaskan. Enggak, makanya aku bilang sama Abang perikopnya itu apa? Abang baca dulu di situ. Perikopnya apa sih kata apa? Bacanya perikopnya itu Tuhan pinjam pisau cukur isinya. Perikop apa lagi? Isinya bukan perikopnya kayak gini. Iya, kamu nonton film itu cuma baca judul, nggak nonton. Pastilah kau nonton, tahu lah jalan ceritanya. Ya, ini ada orang nonton bioskop cuma baca judul api dalam air, nggak nonton gimana ya? Isinya film itu api dalam air, gitu dong. Udah gini aja, buka gini aja Doni. Itu tertulis di mana? Biar dibuka sama si Doni. Iya, perikopnya pemberitaan mengenai Immanuel. Emang kenapa? Ada nyambung apa? Itu perikopnya, terus kenapa? Apa kaitannya? Tuhan pinjam bisa cukur sama perikop? Hah? Tuhan pinjam bisa cukur dari atas dulu, mencukur bulu paha, mencukur bulu paha, mencukur bulu paha dan janggut. Keluar ya. Keluar saja. Lompat. Ini orang-orang begini bukan ini saya nih. Orang-orang begini nggak cocok. Ya itu kan jawabannya. Ya udah sama saya yuk. Bingung agama. Jadi sama saya bentar yuk. Yohanes 5 itu yang ngomong tadi Doni. Sampai 44. Aku bacakan ya. Kamu menyelidiki kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci ini memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup ini. Ya tahu? Apalagi kata Yesus, aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Jikalau orang datang dalam atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Apa sebabnya? Kata Yesus. Kamu tidak mengerti bahasaku. Sebab sidik, kamu tidak dapat menangkap firmanku. Nah itu jawabannya. Jadi jawabannya Tuhan pinjam bisa cukur itu. Pintar kau. Makanya kau jadi 1 Korintus 4:10 kau. Makanya kau jadi 1 Korintus 4:10 ditanya apa jawab apa. Jadi 1 Korintus. Kamu tahu nggak bunyi 1 Korintus 4:10 dan 1 Korintus 4:13? Tahu nggak kau? Ditanya apa jawab apa kau? Nggak nyambung. Tuhan pinjam pisau cukur jawabannya itu ngabrol kau. Sakit turut saya ini sama kau nih. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Kata Yesus. Tuh yang kamu jelaskan itu Tuhan itu pinjam pisau cukur itu sampai botak atau enggak gitu loh dicukur. Itu tulisannya gitu sampai botakin atau kagak gitu. Jadi, atau dibikin model nggak rambutnya itu gitu loh yang kau jelasin. Nggak nyambung kau. Iya toh. Itu yang kau jelasin bukan ini Yesus mengatakan ini Yesus adalah Tuhan, nggak nyambung. Penjelasannya itu dicukur sampai botak atau disikin atau gimana? Panjang belakang, pendek depan gitu loh.
Gimana cara cukurnya itu? Di dalam Pahanya gitu Lukas gimana? 8 Berbulu di atas apa di bawah? Gimana sih kamu? Makanya kalau menghujat cuma cukup menghujat kau di VT kau. Iya toh? Jadi menghujat apanya? Iya toh. Mas Bro itu fakta. Apa coba kau tunjukkan fakta apa? Fakta. Fakta apa di VT movie itu fakta? Kan orang-orang Islam. Gini bingung. Si bingung agak pakai foto Izin siapa bentar sih? bang. Izin bentar. Gini aja ya biar adil. VT-nya dia itu Sekarang penghujat. ya kalau anda mau temanya tentang ini hujat-hujatan oke kita terima. Tapi harus ada dasarnya ya. Sekarang nanti Bang Kores bagian buka data. Bang Sidik bingung aja ini nanti keluarkan dalil di dalam Al-Quran yang menurut anda ngaco. Ya jadi kita jangan pakai data anda. Anda tunjukkan contohnya di Quran surah ini ayat sekian. Nanti kita buka, kita bacakan. Gimana? Tolak sama Tuhan. Anda setuju atau tidak? Ya, toh? Nanti giliran Bang Sidik gitu loh. Mengeluarkan pula dalil yang mana? Kalian baca Alkitab tapi kan sudah saya bilang Biar 400 orang yang di bawah bisa ambil hikmahnya dari apa ini. Jadi gini, jangan framing lah gitu loh. Jadi nggak usah kita tafsir-tafsirkan. Nanti kita lihat gitu. Gimana? Anda setuju? Boleh Anda duluan yang cari itu. Coba keluarkan data atau dalil gitu. Menurut Anda kami ini menyembah batu kek menyembah apa kek terserah. Ya tapi Anda keluarkan dasarnya dari mana? Anda boleh pakai Al-Quran dan hadis. Sekarang saya mau tanya. Sekarang itu dulu, di mana datanya coba? Anda mau bilang apa tentang Tuhan saya? Keluarkan datanya, biar kita buka sama-sama di sini. Jadi nggak usah framing yang lain-lain lah. Tuhan negeri Mekah, kita bahas. Oke, iya. Di mana ayatnya nanti kita buka dan dimaknai masing-masing. Nanti giliran Bang Sidik juga keluarkan datanya Bang ya. Nanti nggak usah, maksudnya gini, nggak usah kita nafsir-nafsirkan saya nak jidat kita gitu. Kita lihat apa yang tertulis. Ya memang semua tertulis. Anda lah. siapkan saja ratusan ayat-ayat Al-Quran yang menurut Anda aneh gitu. Oke siap? Oke. Jadi satu ayat dari Anda, satu ayat dari Bang Sidik nanti. Jadi nggak usah dikomentarin. Biar 400 yang di bawah aja yang oh gitu. Oke. Ya, Ini aku aja mulai duluan, aku mulai duluan. Nih. Oke Bang, saya di yang sini dibesarkan fungsinya siapa nih? apa? Bang Kores atau apa nih? Saya di sini Biar saya jadi moderator. Bang Erik gantian sama saya, Bang Erik. Bang Erik gantian sama saya. Bang Yang Erik bagian buka gantian data sama siapa? Malik. Yang bagian buka data siapa nih? Bang Sidik yang tukang buka data? Atau Bang Nanti Kores? saya buka data kalau ada. Ini gedein ininya, gedein. Jadi kan dibilang katanya Ahli Sidik nggak ngerti ya. Jadi Ahli Sidik itu nggak ngerti gitu apa yang dimasukkan Yesus. Ya memang Yesus kalau ngomong apa ya bahasa aneh gitu. Kebanyakan perumpamaan sampai orang-orang terdekatnya aja nggak ngerti gitu. Ini contoh misalnya ya, ini ada di apa nih? Tunggu. Ini ada di tunggu ya, kita lihat dulu. Markus 9:32. Nah, di sini. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kenapa? Karena Yesus itu ketus orangnya ketus dia. Nah, terus di sini juga nanti di Lukas 2:50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Tuh kan? Nggak ngerti mulu murid-muridnya. Nah, di sini juga ada Lukas 9:45. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak menanyakan artinya perkataan itu kepadanya. Apa coba ini Yesus nih? Tiap ngomong muridnya nggak ngerti mulu. Akan tetapi mereka sama sekali, ini Lukas 18:34. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Ini Yohanes 8:27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Ini tunggu dua lagi. Itulah yang dikatai Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Ini antara Yesus yang ngomong kagak nyambung atau memang murid-muridnya yang dablek itu. Tinggal dipilih aja yang mana. Ada. Nah, terus di sini juga, tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti. Nggak ngerti mulu. Memang Yesus tuh kalau ngomong aneh, bre. Orang aneh. Aki Kores. Ya? Bikin dosa aja nih, Aki Kores. Salah ngomong. Kok bisa? Iya nih orang di bawah nih pasti semua sakit perut nih nahan tawa gara-gara antum nih. Jadi gini Bang Kores.
kita kalau untuk masalah hujat-hujatan ini, ya kan, narasi-narasi hujat-hujatan ini, bagaimana kalau kita hanya fokus kepada menunjukkan data, nggak usah dikomentari? Karena apa? Biasanya hujatan itu munculnya di framing atau penafsiran masing-masing gitu. Tetapi kalau bukan masalah hujatan ini, silakan kita diskusi, boleh bantah-bantahan nanti. Enggak, gini caranya akhi, logika. Kadang aku kalau misalnya lagi safari ke Room Tritung itu ngasih syarat nih, kalau misalnya mau dialog, jangan pakai kata berarti, kata artinya, ini maksudnya. Nggak boleh tuh pakai kata 3 itu. Iya, itu maksudnya. Makanya nanti cukup kita bacakan, ya. Nah, karena begini Bang, tadi pun saya jumpa sama Ki Ahmad. Itu memang udah terbukti dari bahwasanya di komputer dia itu memang itu ayat editan semua gitu loh. Saat tadi kita ada satu orang yang khusus buka data, dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa bermain apa-apa. Karena apa? Biasanya gitu, menurut dia gitu. Nah sekarang kita lihat saja apa yang tertulis di situ. Kenapa coba menurut dia? Kenapa coba bisa begitu? Tahu nggak? Iya Bang. Kenapa, tahu nggak? Nah, coba Bang jelasin aja Bang, kenapa menurut dia coba? Karena murid-muridnya aja tidak mengerti. Oke. Ini orang lain yang di bawah di komen ketawa-ketawa biasanya tanggung masing-masing atau yang nanggung. Semua ada jawabannya di Alkitab. Oke, itu mau tanya dulu Joel itu agama apa? Joel selamat malam. Joel. Semua ada. Oke, lanjut. Jadi begini, tadi Kores bilang apa yang dikatakan Yesus tidak dimengerti. Kita jawab saja di Lukas 8 ayat 10. Lalu ia menjawab, kepadamu, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus ya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal ini diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mengerti. Itulah yang kalian alami. Jadi deritalah buat kalian. Terus mati. Ya itulah kenapa ya Petrus disalib kembali kan gitu ya. Sabar dulu. Oh belum. Iya. Di dalam Matius 13, 16 sampai 17. Tetapi Yesus bilang begini, berbahagialah matamu kepada kita ini, karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang-orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah hai perumpamaan penabur ini. Jadi nabi-nabi saja tidak tahu rahasia kerajaan Allah, apalagi kalian. Jadi kita ini bersyukur orang yang dipilih oleh Tuhan. Makanya di dalam QS 3:55 dikatakan pengikut Isa kedudukannya lebih tinggi dari orang kafir hingga Yesus datang menjemput kita. Allahumma amin. Haleluya. Pengikut ya, bukan penyembah loh. Jadi begitu. Tapi percuma gitu. Masih belum ya. Kamu tetap tidak akan mengerti karena kamu tidak mendapat. Kamu bukan orang pilihan. Kamu itu orang di luar orang pilihan. Makanya kalian tidak tahu rahasia kerajaan Allah. Iya, dipilihnya dari kapan? Bingung agama. Dipilihnya dari kapan? Iya, kita dipilih sejak kita di dalam rahim dipilih. Makanya kamu baca di QS 3. Lu jangan. Lukas berapa? Coba baca dulu QS 3:55. Iya, tahu gua itu tahu itu. Itu ayat kebanggaan gua sebagai pengikut gitu. Kalau penyembah barulah. Coba akhi tunggu. Sebelum enggak, dia bohong mengenai apa dipilihnya tuh dari kapan, dia berbohong. Perhatikan kawan-kawan ini ya. Ini Pak dipilihnya orang Kristen itu, perhatikan di sini. Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Coba bayangin, yang dipilih itu dari dunia dijadikan sebelum ya. Berarti Yesus tak ada fungsi akhi? Nggak ada fungsi sama sekali. Nggak ada kehendak bebas. Mereka hidup di sini cuma kayak boneka.
Iya. Coba sebelum udah dijadikan udah dipilih, coba bayangin. Gampang. senam wajah dulu kita, senam wajah, carikan Udah, ayat lu ini jangan ya. jangan bohong gitu. Ujung-ujungnya kan nanti lu mau jelasin apapun juga jawaban murid Yesus apa? Jawaban murid Yesus inilah. Saya mau jelasin bahwa Muhammad Jawaban murid Yesus apa coba? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan bingung agama kepada mereka. Iya toh? Berapa kali itu mubazir lagi? Jadi Yohanes 3 ayat 3 udah finalnya di situ. Jadi peristiwa Iya. penyaliban itu mubazir lagi ya. Yohanes 3 ayat 3. Aduh, parah ya, nggak penting banget, coba bayangin. Yesus disalib, orang Kristen sekarang masih ada yang masuk penjara. Ya. Ya, jadi mubazir Yohanes gitu. 3 ayat 3 Nah. itu finalnya di situ. Efesus 1 nomor 4 mau dikemanain? Bukan Efesus finalnya di Alkitab di situ. Yohanes 3 ayat 3. Bukan, iya finalnya di situ. Ini mulainya di sini. Di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Lu ngapain lu berbuat baik? Ngapain lu nyebarin Injil kalau udah dipilih dari awal, dari sebelum dunia dijadikan? Ngapain? Kita memberitakan Injil supaya Iya, ngapain? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Seperti Loh, kalian. penyelamatan itu sebelum dunia dijadikan udah dibikin. Jiwa-jiwa kalian ini kan Orang-orang udah dipilih sebelum dunia dijadikan. Oi. Iya, jiwa-jiwa kalian kan tidak tahu syarat keselamatan. Apa syarat Loh, keselamatan? kalau kita udah dipilih nggak perlu kita tahu udah dipilih. Boneka nggak tahu apa-apa jadi boneka tetap. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan seseorang tidak dapat melihat kerajaan Allah atau memasukinya kalau tidak dilahirkan kembali. Ya kalian. Nah, itu skenario doang itu cuma skrip. Ah, ini kalau soalnya udah dipilih nih sebelum dunia dijadikan. Ini cakep. Ketika kita dilahirkan kembali, kita menerima roh yang baru. Iya, tapi sebelum dunia dijadikan roh yang baru itu sudah di set up buat kita. Ngapain? Seorang yang tidak memiliki Roh Kudus tidak memiliki Tuhan, rohnya mati. Nah, itu ya perhatikan. Nah, sekarang itu ya. Sekarang kalau misalnya kita ke Amsal Ikhwan ya. Ini kan yang yang orang dipilih ya. Orang fasik, lihat bayangin. Amsal orang fasik. Nah, ini ya, orang fasik. Sini kita lihat. Itu ada di Amsal. Nah, Amsal Sekalian sekalian unta masuk lubang jarum, akhi. Oh iya, itu juga. Mana nih si Amsal nih? Hai Amsal, keluarlah. Ini Amsal 16 nomor 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini fasik tuh bukan pilihan, bre. Udah ditentukan orang jadi fasik. Jadi ngapain lu penginjilan? Dar, selamat datang di kebenaran. Loh, kamu kan asal ngomong saja, asal ini baca ini. Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Fasik itu diciptakan. Pertanyaan paling gampang itu. Saya jawab. Iya, jawabannya juga paling jenaka pasti. Coba dijawab coba. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini orang ciptaan baru. Kita sudah lahir baru, beda dengan kalian. Iya, lahir baru juga kalau diciptakannya untuk hari malapetaka ngapain? Buat apa? Sia-sia. Lu mau ciptaan baru, ciptaan paling baru, ciptaan terbaru. Kalau udah dibuatnya dari orang fasik, malapetaka itu peruntukannya. Benar, oke saya jawab. Nah, mau kemana lu lari? Orang harus dilahirkan kembali. Yohanes 1, 12 sampai 13. Kisah Para Rasul 2, 38 sampai 39. Roma 8, 8 sampai 9. Kita bandingkan dengan ayat 15, 1 Yohanes 5. Jadi dilahirkan kembali berarti dilahirkan secara rohani. Hal ini. Oh, kalau gitu udah diciptakan lagi gitu maksudnya. Iya kan? Jadi bukan dilahirkan kembali kamu puasa 30 hari. Ini bukan dilahirkan, ini dibuat. Oi. Kamu jangan kabur kamu. Ini orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Orang fasik dibuat dari awal
Udah dibuat. Anggaplah gua ya, misalnya gua nih, Kores ciptakan. Kores ini orang apa? Wahai Tuhannya Kristen, Kores orang fasik. Ya udah, gua buat hari malapetaka. Oke, sekarang gantian saya tanya Quran kalian ya. Coba. Dalam Qis Al-Jin ayat 19, dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka, jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Apakah jin itu siapa? Kalian tahu jin itu siapa nggak? Oh, iblis. Jin kok iblis tuh mana? Enggak. Ini apa namanya? Iblis golongan jin. Iblis itu hakikatnya jin. Bukan iblis itu jin, enggak. Jadi jin itu bangsa, kabilah dia. Jin itu siapa? Jin itu siapa? Jin itu kayak manusia, jadi dia jenis ciptaan. Ada jin, ada manusia, ada malaikat, ada ruh, ada 4 ya. Ada binatang, ada tumbuhan, kayak gitu, Bre. Saya jawab ya. Yesaya 34 ayat 14. Di sana berpapasan. Oh, Nabi Israel itu lahirnya pakai bahasa Melayu. Itu betul gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, gue baru tahu gitu kalau misalnya Yesaya itu lu kan terjemahan ya, tapi nggak apa-apa. Yesaya lahir di Sumatera ya, karena Yesaya pakai bahasa jin gitu ya. Lanjut sekarang. Nah, kalau dalam Islam tujuan manusia ini ya, tujuan manusia dan jin diciptakan. Nah, ini kita buka. Nah, Azariyat ayat 56 di sini. Tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu nih. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah kenapa ada manusia ada yang jahat, jin pun ada yang jahat. Manusia ada yang baik, jin pun ada yang baik, karena sama. Itu korelasinya ketika Yesus itu baik dan yang jahat. Ya. Itu ada yang baik, Bre. Ini apa ya? Sebenarnya kalau mau mikir, bingung agama, kalau mau mikir di Islam juga bingung ngelihat Kristen gitu, karena malaikat ada yang jahat. Ah, gitu loh. Itu bikin kita bingung gitu. Jadi jin itu kedudukannya lebih rendah dari Akhi Musa di Kristen tuh malaikat ada yang jahat loh, bayangin. Setara jin dia. Ya, jin kan setara jin di Islam malaikatnya yo, bayangin. Di kita bingung agama, malaikat tuh nggak ada yang jahat di kita, nggak ada yang berontak, nggak ada yang apa ya, makar. Jin itu kan kedudukannya lebih rendah dari manusia, sudah dikutuk. Jadi jin itu kan sudah enggak jin di Islam nggak dikutuk, nggak ada. Kamu jangan potong. Jadi jin itu kan kedudukan lebih rendah dari manusia karena dia sudah dikutuk. Mana ada jin yang baik? Ya toh, jin itu kan iblis, makanya dia punya teman sama dengan anjing hutan. Lalu bagaimana ketika jin? Enggak, maksudnya gini, ya saya itu ngajarin jin itu apa gitu loh. Sudah, kamu buka di Yesaya 34 ayat 14. Di sana berpapasan binatang gulung. Yesaya 34 ayat 4. Ya gua ngerti Yesaya 34, maksud gua. Iya, ini kok tiba-tiba bisa nongol jin di LAI ini gimana? Coba kamu buka Yesaya 34 ayat 14. 34:14 ya, 14. Nah, ini kan di sana berpapasan. Nah, ini tunggu. Di sana berpapasan binatang gurun dengan anjing hutan dan jin. Nah, ini ya, jin nih. Tuh, jin. Itu ya. Bertemu dengan temannya hantu malam. Ini kalau di Ibrani Lilith ini, istri Adam pertama. Hantu malam saja ada di sana dan mendapatkan tempat perhentian, kan gitu. Lah ini nih. Ini bisa dapat jin ini gimana caranya? Siapa yang ngajarin? Sudah, yuk kamu tanyain saja di LAI yang penerjemah, ya kan? Lah iya, terus ini jin ini jahat ini gimana? Coba di mana jin itu jahat? Jadi intinya jin berteman dengan jangan intinya saya ngajarin jin tuh kayak gimana? Ini kan jin bertemu dengan temannya gitu. Kok tiba-tiba lu fitnah dia jahat? Gimana caranya itu? Tinggal kamu buka saja di mana? Aslinya.
Oh, di bahasa aslinya kita buka. Di bahasa aslinya udah kita buka. Oke, kita buka ya. Saya Namanya hantu malam. 3414 interlinear. Gue sama inilah biblos bahasa Arab gue buka lah. Tunggu. Coptic Church gue buka sekalian. Nah, ini muka Yesus ya. Muka Yesus versi Coptic Church. Nah, itu Arab nih. Gue buka sekalian. Isaiah. Berapa tadi? 3414 ya? Ya, 3414. 3414. Coba kita buka. Dan coming here. Waduh. Watulaki wuhusul yada'u sohibah hunaka yastakiru lailu wayajidu li nafsihi mahala. Mana jinnya? Gimana sih? Coba kita ini. Gak ada jin di Arabnya. Nggak ada. Loh, itu bahasa apa itu yang kamu buka? Lah ini Arab, bre. Nih lu kalau kagak percaya, tuh, ini Arab ya, Al-Qur'an. Wa ma khalaqatul jinna. Nah, ini jin. Ini al-jin ya, al-jin. Jim sama nun, jin. Ini di Arab kagak ada ini. Biblos cabang Arab nggak ada. Nggak ada jin. Ya, sekarang kita lihat di Ibraninya nih, bahasa aslinya ada jin nggak? Coba kita lihat. Ini upagesu siyim itu, aduh, kayaknya nggak kelihatan ya kalian ya, kasihan. Nah, ini siyim itu the wild beast of the desert, hewan liar dari gurun. Dengan iyim itu jakal itu anjing hutan ya. Wesair, the wild goat. Oh, ini jinnya ketemu. Kambing liar dibilang jin. Aduh, berapa tahun lu? Kores, coba buka di Sabda Kores. Terjemahan coba lihat. Beda terjemahan itu. Aduh, sesat. Siar lu. Oh, anjir, parah ini lihat. Bulu. Ketampul sendiri dengan kitabnya beda-beda terjemahan. Aduh, bingung agama. Ya itu kan anjing hutan. Coba buka di Sabda. Kores. Enggak, anjing hutan ini. Ya, ini kita buka ya. 3414 ya, kita buka. TB YTTL beda-beda semua ini. Mail Slaber yang mana benar? Temannya hantu malam. Enggak, ini di Ibraninya enggak ada jin, adanya kambing liar. Ya, kambing liar anjing hutan itu kan. Enggak, anjing hutan udah jakal. Tadi sudah tampil itu, tadi sudah nongol itu. Jadi jin bertemu dengan temannya. Anjing hutan dan di situ. Kambing. Anjing hutan dan kambing ini. Nah, lu lihat di sini ya. Udah jelas bingung, udah jelas itu. Kambing di bawah juga anjing hutan dan kambing. Terus di mana lagi? Setan hantu malam. Cuman di TB aja loh yang jin. Yang di bawah itu kambing. Ini di Selamat TB agama temannya hantu malam. Agama itu bersaut-sautan dalam mencari ini.
Baru hutan dan kambing. Kalau dikata Dan kambing. maka dari itu ketika dikata kamu menyelidiki kitab suci, itu sebenarnya ayat yang disisipkan supaya orang tidak menyelidiki. Karena apa? Kalau diselidiki maka akan ketahuan boroknya, akan ketahuan ngibulnya. Maka dari situ diberikan doktrin. Itu adalah sebuah doktrin supaya orang ketakutan. Doktrin. Kami percaya Yesus itu. Nah, itu percaya dengan doktrin yang sesungguhnya. Bukan doktrin, ayatnya lengkap. Mana Yesus pencipta langit dan bumi? Datanya dong. Oke, coba kasihkan Datanya. layar. Pencipta langit dan bumi mana Yesus? Jadi gimana nih? Ini jinnya takia terjemahan ya? Iya, terjemahan. Oh, sip. Bawa Lanjut. dia nggak ada jin gitu. Kasihan kakek lu, Bre. Kakek lu kasihan. Jangan jadi satu Roma 3 nomor 7. Iya, jangan jadi apa, Bre? Apa bingung? Berapa dalil mana yang mau lu kasih lihat? Orang katanya Yesus pencipta langit dan bumi katanya. Kores mana datanya coba? Di mana? Nah, di mana? Ayo. Yesus ya pencipta langit dan bumi. Kambing larinya ke jin. Iya, sensei. Bingung. Anjing takia terjemahan. Kalau dia kambing nggak ada liar. Kalau dibawa di selabar kambing liar. Kasih besar saya punya, kasih besar. Kalau ada aku murtad, Bang. Supaya kamu pinter, kasih besar. Kasih besar. Ya, teman-teman Kristen, kalau ada dikatakan di Bibelus Anda, Yesus itu pencipta langit dan bumi dan dia minta disembah. Malam ini juga, detik ini juga aku pindah agama Cinta menjadi solawat Kristen. yang minta disembah itu iblis, tahu? Waduh. Bahaya. Pantesan Tito hancur terguncang pas gua kasih data ini. Silakan kalian catat biar pinter ya. Iya, coba ini ya kita buka ya. Bukan Genesis, kita buka Exodus 7, kita buka ya, Exodus 7. Kalian buka baca ini semua biar pinter. Iya, coba gua baca. Ya, silakan buka. Daripada kalian Yahweh adalah satu-satunya Allah yang benar, tidak perlu dipersoalkan lagi. Yesus adalah pencipta, Kejadian 1:26. Wah, takia terjemahan. Yesaya 4:42 depan nggak ada takia terjemahan. Yohanes 1:3. Kejadian Marilah kita satu. jadikan Ada. manusia. Ini semua diklaim, nggak ada nama Yesus di sana, semua diklaim. Kalian bandingkan ini, lihat ini. Kejadian 1:26. Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia. Mana Yesus di situ? Mana Yesus? Segambar dan serupa. Mana Yesus? Nama Yesus. Nama Yesus mana? Mereka menciptakan langit dan bumi itu udah manusia, Bang Sidik. Iya, lu kayak ini, Bre, kayak apa ya? Fans K-pop tau nggak? Lu tuh kayak fans K-pop gitu. Udah Cuma lahir lebih parah Yesus. gitu. Udah lahir Yesus menciptakan. Aku menciptakan bumi. Gitu. Aku menciptakan langit mana? Belajarnya gimana? Aku makan dulu ya, makan terhitung kenyang, makan nasi belum. Dikatakan Yesus mencipta langit dan bumi seperti mana tadi? Mana Yesus udah lahir dia menciptakan langit bumi mana? Datanya mana? Yang udah dia lahir dulu dia menciptakan langit bumi mana? Coba. Apa itu kau tunjukkan? Kalau kau tunjukkan itu Kejadian 1:26 begini. Begini. Bentar. Kamu kan lari Kejadian 1:26 nih. Berfirmanlah baiklah kita menjadikan. Ini kita Tuhan kan menjadikan manusia menurut gambar. Nah, kita di sini Tuhan kau itu sebenarnya apa ini? Yesaya 26 nomor 4 batu, Ibrani 12:29 api, Yohanes 4:24 roh. Allah itu roh. Yang mana ini? Baiklah kita Nggak bisa menjadikan manusia. Nggak serupa Yang mana? dengan manusia, Bang. Nggak serupa kalau roh. Batu roh itu pintu nggak serupa dengan manusia. Jadi Nabi siapa? Yang mengutus Nabi siapa? Yang loh. Apa ini yang mengutus Nabi? Ini kejadian mengutus Nabi ya Allah. Yang mengutus Nabi Tuhan lah, Bang. Jadi siapa lagi? Kalau jadi Yesus mengutus Nabi. Kalau kambing bisa diubah menjadi jin saja gitu. Betul, Sensei. Iya, Yesus katanya mengutus nabinya, ya nggak ada masalah. Iya nggak masalah. Pernah mengutus nabi. Iya, Yesus itu mengutus adalah nabi di perkataan mana? Tuhan. Kapan Allah SBT? Di mana
Yesus mengutus nabi di mana? Itu adalah perkataan Tuhan Matius yang disampaikan kepada Matius murid-muridnya. Oke, Biar aja Bang Sidik. Biar aja Bang Sidik. Nggak ada firman Yesus, Sesuai Bang. dengan data Yohanes 12:49, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri, ya. Yesus tidak bisa berkata-kata dalam diriku sendiri. Semua perkataan yang dia sampaikan kepada murid-muridnya itu adalah perkataan Tuhannya. Kalau seandainya pun dia menjadikan bulan menjadi matahari, itu bukan kehendaknya. Kalau seandainya dia berbicara, aku mau menghancurkan Kristen. Tidak ada firman Yesus, Bang. Dia hanya menyambung lidah, Bang. Apa yang disampaikan Tuhan kepadanya, itulah yang harus dikatakannya. Itu. Cinta solawat, kamu bilang kalau dia mengatakan Allah mengutus nabi, aku akan mengutus nabiku, itu perkataan Tuhannya. Itulah yang harus dia sampaikan kepada murid-muridnya. Bukan perkataan dia. Tuhan. Dari mana Yesus berfirman sementara dia menerima firman? Yohanes 17 nomor 8, Bang. Bang, ini data Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang telah kau sampaikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan murid-muridnya ini menerimanya. Artinya murid-muridnya menerima Yesus ini sebagai utusan, sebagai pengantar firman, bukan dia firman itu, Bang. Jadi begini Bang Erik. Jadi tidak ada firman Yesus satu. Nah, kalaupun Yesus mengutus malaikat, ya dia rasul, dia utusan Tuhan. Kenapa? Emang why not? Kenapa tidak kalau memang dia memerintahkan malaikat? Dia utusan Tuhan juga kok. Karena tidak ada firman Yesus, yang ada firman Tuhan. Yohanes, seluruh manusia yang sudah mati dari zaman Adam sampai sekarang dibangkitkan Yesus, itu bukan kehendaknya. Pekerjaan itu bukan berdasarkan dari keinginannya, Bang. Seandainya Yesus ini bisa membangkitkan manusia dari Nabi Adam sampai sekarang ini, itu dia lakukan. Itu bukan berarti kehendaknya, bukan keinginannya. Keinginan Tuhan lah itu yang diberikan kepada Yesus dengan melalui Yesus lah. Saya jelaskan. Aduh. Iya toh? Jadi yang mengutus nabi-nabi itu Yesus. Gimana kalian ini belajarnya, Bang? Makanya jangan terlalu lama, Bang, menuhankan manusia. Jadi seperti ini. Di Keluaran 23 nomor 19, Tuhan itu bukan manusia, abang-abangku. Yang Yesus mengutus malaikat. 1 Raja-Raja 8:27 itu Tuhan itu tidak mungkin langit tidak akan muat. Kan bisanya langit tidak akan muat menampung kedatangan Tuhan. Di mana ada Yesus mengutus malaikat? Ketika Yesus itu diberikan kekuatan, dia semakin takut sampai berkeringat darah. Itu yang ada, bukan Yesus mengutus malaikat, tapi malah dia yang ketakutan sama malaikat. Itu gimana nih? Oke, saya ngomong dulu kita. Gantian saya ngomong. Ya, boleh, silakan. Sesuai fakta dan masuk akal, Bang, ya. Masuk akal ya, Bang, kalau bisa ya, Bang. Kamu dengar mulut enggak. Ya, buka ayatnya, buka. Iya, kita mau mendengarkan tapi sesuai dengan logika akal sehat manusia, Bang. Ya, karena kita diciptakan diberikan akal. Kamu itu yang menolak kan? Bukan. Gimana menolak? Ya jelaslah kami menolak logika kalian itu menuhankan manusia yang mati terkutuk di tiang salib. Sekaligus dia membatalkan hukum Tuhan. Nah, itu bagaimana? Tertulis apa ini tertulis? Yesus menyembah Sang Pencipta, tertulis di mana? Yohanes 4:22. Yesus menyembah kepada Allah Bapa, jelas. Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Ya, kalian ngomong dulu, nanti gantian. Ya, udah. Ya, silakan gantian ya. Oke. Tadi kalian katakan bahwa yang mengutus nabi adalah Tuhan. Allah, Tuhan. Ya. Dengar dulu, diam saja kamu. Yesus mengutus. Oh ya, siap. Nabi-nabi. Yesus mengutus nabi-nabi. Kalian bisa buka di Matius 23 ayat 34. Yesus yang mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Yesus yang mengutus Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 71. Matius 23 berapa, Dek? Matius 23 berapa, Dek? Nah, buktinya kalian nanya kan? Kalian kan belajar. Iya, Matius tahu. Kalaupun mengutus itu kenapa? Kalau memang mengutus, karena apa? Tidak ada firman Yesus. Berarti kontradiksi. Yesus melihat malaikat dia takut, tampil ketakutan dia berdoa, malaikat turun. Kontradiksi dong. Katanya mengutus tapi ketakutan. Matius berapa? Saya baca lagi. Matius berapa?
Jadi berapa? Matius berapa? Yang mengutus nabi-nabi. Matius berapa? Matius berapa? Jelaskan dia dulu. Iya, Matius berapa? Mengutus nabi. Matius 23 ayat 34. Yesus mengutus nabi-nabi. Ya, padahal dulu saya jelaskan, nabi itu ada di zaman perjanjian lama, rasul ada di zaman perjanjian baru. Nabi dan rasul semuanya untuk Yesus. Makanya Alkitab sudah ditutup. Nah ini katanya sebab itulah aku sini siapa? Yesus. Aku sini separuh dari antara mereka akan bunuh dan katanya Yesus. Dari mana di sini sebut Yesus? Sebab itulah aku. Di mana kau sebut Yesus ini? Mana Yesus menyebutkan sini Yesus? Lihatlah aku mengutus malaikat. Iya, emang Yesus di sini? Bukan Yesus sampai pencipta ini. Gak ada Yesus namanya Yesus ini. Gak ada. Menyangkal melulu. Loh. Gak ada namanya Yesus. Sebab itulah aku. Antikristus menyangkal melulu. Tidak, kami tidak menyangkal. Yang menyangkal itu Bible Anda, Yohanes 5:36. Segala pekerjaan aku itu bukan pekerjaan menurut kehendak aku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Bible Anda yang membantah. Yohanes 5:36, saudaraku. Anda belajar di mana? Orang Anda sendiri yang loncat-loncat tadi. Orang dari kejadian larinya ke Wahyu, dari ujung langsung ke ujung. Gimana? Mau jungkir balik pun Yesus di depan murid-muridnya, itu bukan kehendak dia, kehendak Tuhan yang mengutusnya. Mau jadi pemain sulap pun Yesus di zamannya itu bukan pekerjaan dia, Bang. Itu Tuhan yang memerintahkan dia untuk seperti itu. Jadi mau gimana aku bilang? Seandainya Yesus bisa merubah matahari menjadi bulan, itu bukan atas kehendak dia. Yohanes 5:36. Kalian menyangkal antikristus. Antikristus itu kan kami malah mencintai Yesus dibanding kalian. Antikristus ada di Yesus itu yang kami ikut. Pernah mengajarkan ada di antara kamu. Dia mati terkutuk dan menebus dosa dan membatalkan hukum-hukum Tuhan yang sudah ada. Tidak ada, Bang. Tidak ada ajaran Yesus seperti itu, Bang. Di mana ajaran Yesus di kitab para nabi dia mati terkutuk dan membatalkan hukum Taurat? Di mana, Bang, datanya? Di mana? Kapan kalian lihat Ibrani 1 ayat 6 Yesus disembah? Jangan bawa Ibrani itu kitabnya Paulus, Bang. Kamu bilang Paulus. Justru kalau ke Ibrani, ya Allah, itu hanyalah ciptaan. Ya, dia hanyalah ciptaan. Kalau sampai ke Ibrani, sampai ke Kolose, sampai ke Wahyu, itu ciptaan. Wahyu. Ciptaan. Wahyu 3 nomor 14. Itu Wahyu sang amin, itu ciptaan itu. Masa iya ada Tuhan diciptakan? Namanya suka membantah ya begitu. Tetap aja dibantah. Tidak, Bang. Kami meluruskan. Ya Allah. Tuhan bisa mati, di mana Tuhan ini memberikan peraturan, di mana Tuhan ini memberikan perintah, lalu dia dengan kasihnya menurut kalian dia tega mati demi menebus dosa manusia. Ini Tuhan apa? Ya. Jadi Tuhan apa? Tuhan saja di zamannya Nabi Nuh aja. Di mana manusia di situ banyak berdosa sehingga dilenyapkan oleh Tuhan. Lalu di situ kenapa Tuhan Anda menyesali perbuatannya melenyapkan manusia? Siapa yang bilang Yesus Maha Kuasa? Ketika ada seorang ibu mendatanginya untuk duduk di sebelah, memintakan untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ayat 8. Ya, ketika Yesus sendiri, ya, ketika didatangi seorang ibu untuk duduk di sebelah kiri dan sebelah kanannya, Yesus apa menjawab? Ya, bagi siapa yang ia kehendaki. Ya, di mana kuasanya? Silakan dibuka. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat, dalam kurungnya, dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Kita lihat lagi di Matius 16:27.
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat pada waktu itu. Memangnya Allah itu anak manusia? Coba baca bilangan dulu, baca dulu bilangan 23:19. Iya toh, dipotong lagi. Kalian itu bisanya itu membantah, suka motong-motong, makanya nggak pinter-pinter. Makanya selamanya itu buta, hati kalian itu buta. Kau yang memaksakan. Enggak, maksudnya coba dong ajak gua lah gini lah. Misalnya Yesus itu Tuhan gitu ya. Nah, itu gimana rasanya nyembah sesama manusia itu? Pas datang tuh gua mesti ngapain? Jadi saya ulangi dulu yang tadi ya, kita selesaikan dulu. Ya. Matius 16:21. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat. Yesus datang diiringi malaikat. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Terus kita lihat Al-Baqarah. Al-Baqarah kenapa? Ini melakukan perhitungan ini. Ini azab ini azab dari Allah ini melakukan perhitungan. Terus kenapa? Ada yang mereka nantikan malaikat. Iya, ini azab yang ini. Malaikat. Kecuali dengan kedatangan Allah dalam naungan Allah bersama untuk melakukan perhitungan azab Allah ini. Azab Allah. Nah, terus kenapa dengan Yesus? Yesus itu kau katakan tadi memang manusia. Ya manusia bukan sang Maha Kuasa. Yesus duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Markus 14:62. Apa kau jawab? Yesus duduk di sebelah kanan, bukan Tuhan dia. Dia turunkan manusia, bukan Tuhan. Jelas. Udah kau katakan tadi, ketampul kan? Lah ketampul. Dia turun kok sebagai manusia. Emang di mana dia turun sebagai Maha Kuasa? Mana? Nggak nyambung kau. Apa pula kau tarik-tarik itu? Kamu buka Al-Baqarah 20 itu. Lah iya udah dibuka tadi. Makanya di situ korelasinya itu yang diusir, yang dihakimi siapa? Yang dihakimi adalah orang-orang yang menyebutnya itu Tuhan. Matius 7, 21 hingga 23 itu jelas. Saya ulangi. Matius 16:27. Sebab anak manusia. Ya bukan Tuhan, udah jelas bukan Tuhan, betul? Udah jelas. Yesus dari sini poinnya Yesus bukan Tuhan ya. Oke, bentar. Jadi Yesus bukan Tuhan ya. Sebentar dulu. Yesus berarti bukan sang pencipta langit dan bumi, betul? Sekarang kamu ngomong. Ya, jawab dulu dong. Katanya kan tadi turun sebagai manusia berarti Yesus bukan Tuhan, bukan sang pencipta, betul? Jawab dulu, Dek. Jangan nangis, Dek. Oke, saya jawab ya. Iya. Matius 16:27 itu jawabannya. Ya, turun sebagai manusia berarti bukan yang Maha Kuasa ya? Yo Maha Kuasa lah. Loh, turun sebagai mana? Sebagai manusia kok Maha Kuasa? Duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, Markus 14:62. Di sebelah kanan yang Maha Kuasa, Yesus manusia. Yang duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa adalah Yesus hanya manusia. Jelas ya? Sebelah kanan siapa? Yang Maha Kuasa itu coba buka Markus 14:62. Yesus duduk. Lah, Yesus yang coba buka dulu, Dek, buka dulu, Dek. Jangan nangis. Jadi Yesus bukan yang Maha Kuasa, ada yang Maha Kuasa, bukan Yesus. Betul, Dek. Ya. Markus Itu kan 14:62. pendapatmu yang bodoh. Lah, itu yang tertulis, Dek. Jangan kau nangis. Tertulis. Ya, sekarang kamu lihat. Matius 16:27. Dari kontradiksi. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa. Anak manusia, bukan Tuhan. Bukan sang pencipta langit dan bumi. Bukan yang Maha Kuasa, bukan Bapak, betul? Kamu ngomong sendiri ngapa itu? Dan nangis dia lanjut. Diskusi kok main potong-potong. Pantesan kalian bodoh terus. Bahlul terus selamanya. Bukan persoalannya, apa yang Anda sampaikan itu ada korelasinya juga. Seperti Anda sampaikan tadi kan anak manusia. Anda sampaikan kan anak manusia, tapi di Bible sendiri dikata bahwasanya Allah bukan anak manusia dan juga bukan manusia. Itu loh. Ya. Jadi kalau Anda sudah mengatakan anak manusia, itu tandanya, itu artinya bukanlah Tuhan itu sendiri. Karena ada dikata bahwa Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia, gitu loh. Oke, silakan. Yesus sering menyebut dirinya anak manusia. Karena dia datang ke dunia melalui proses kelahiran manusia. Dia dilahirkan melalui proses, datang ke dunia melalui proses kelahiran manusia. Makanya dia menyebut di dalam Alkitab, Yesus sering menyebut dirinya anak manusia. Makanya di dalam Matius 16:27 dia katakan begini, sebab anak manusia, dia menyatakan anak manusia itu dirinya akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Nah, dia datang akan diiringi malaikat.
Yesus datang diiringi malaikat. Kenapa dia diiringi malaikat? Karena Yesus yang mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Kita lihat Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat. Datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, sama dengan Matius 16:27. Itu buktinya copy paste dari Matius 16:27. Yang punya malaikat kan Yesus. Begitu Mas Bro. Bang, yang nulis kitab Wahyu siapa, Bang? Yesus sudah terangkat, Bang. Saya mau pamit, ada kegiatan. Bang, yang menulis kitab Wahyu siapa? Yesus sudah terangkat ke langit. Ini gua gimana nih? Pengen tahu menyembah manusia Yesus tuh gimana rasanya? Nggak, tadi kan ini apa membangga-banggakan Yesus datang lagi. Di Islam sih iya, Yesus datang lagi nanti di Damaskus diiringi dengan 2 malaikat, itu ada gitu. Nah, kalau di sini kan Al-Baqarah 210, sumpah Muhammad saja menyatakan bahwa nyawaku di tangan Isa putra Maryam. oh hadis Maryam ya. Nah, ini kan yang ininya gimana? Wahai orang-orang beriman 208-nya, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, katanya. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Iya. Lu kalau pengen lihat Nabi Isa turun lagi ke bumi, ya lu masuk Islam gitu dibilang. Kores. Dia katakan Wahyu 22:16 kan bunyinya cuman gini, aku Yesus yang telah mengutus. Di mana aku Sang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi mengutus malaikat-malaikatku? Tidak ada. Dia cuma mengatakan, aku Yesus yang telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian kepada kalian yang menyembah yang menyembah Yesus. Padahal Yesus tidak mengajarkan. Iya susah juga gitu ahli sidik. Masa kita mau menyembah sesuatu yang punya sesembahan juga gitu? Kita bikin kereta-kerepaan jadinya. Nggak mau lah. Kalian itu menyembah objek penyembahan ada di depan kan batu hitam. Mulai lagi nih kan. Waduh, jangan. Tadi aja Immanuel bubuk bahas batu gitu. Nanti kalau gua keluarin tadi argumen baru penyembah batu lo gua keluarin, belum gua keluarin penyembah penis lo. Mau lu gua kasih penyembah penis datanya? Mau ah? Gua kasih nih datanya nih, penyembah penis. Bang, penasaran gimana itu? Nanti dikeluarin, nanti kalau masih ngeyel dikeluarin. Mulai menghujat kau, Dek. Kalian beli hadis mutiara nomor 4251. Muhammad bilang begini. Nah ya kita buka ya nih. Kita buka di Google ya, hadis mutiara. Nah, ini mutiara keluarin hadis keren dalam Kristen loh. Kenapa nggak ditempel di belakang kitab Wahyu tuh hadis tuh? Hadis mutiara coba saya lihat ya. Hadis mutiara. Berapa? Hadis mutiara 5261. Hadis nomor mutiara 4251. Muhammad hadis mutiara. Aku di tangan Isa putra Maryam. Hadis mutiara katanya. Mutiara. Hadis apa? Hadis berapa? Ada ini hadis mutiara katanya. Nanti lama-lama ada hadis itu salah pondok. Gak ada ini hadis mutiara. Hadis mutiara apa tadi? Nomor berapa? Gak ada loh Kores hadis mutiara nih. Nomor 4251. Oh, hadis mutiara 3 nomor 4251. Oke, kita buka ya. Nah, keluar ini Isa dan Islam.org. Tuh, ini punya Kristen, Blogspot. Blogspot. Forum Motion. Ana lagi nih. Kristen punya itu. Iya. Mana aja? Hadis Abu Dawud ada juga. Ini syubhat itu. Tuh. Ini ya Mutiara Hadis 2002 jilid 3 nomor 152. Webnya web Kristen. Blogspot menjawab Isa dan Islam gitu kan. Ini Blogspot. Forum Motion juga. Murtadin kafirun.forumotion web gratisan. Apa nih hadisnya? Coba dibacakan dulu, Enggak, maksudnya tuh gini loh, keterlaluannya kawan-kawan Kristen itu ya. Dari zaman percetakan edisi pertama Al-Qur'an. Oke, nanti ini kawan-kawan Kristen ini tuh mereka yang bikin hadis, mereka yang bikin Al-Qur'an gitu. Terus dituduhkan kepada kita. Dari abad ke-16 kelakuannya begini loh kawan-kawan. Kamu buka itu ya, Kores. Nanti saya buka Bible Bible 1928 bisa ya. Pede mereka sama kitabnya sendiri. Bisa saya buka Bible 1928? Bisa, Dek? Bingung? Mau?
Mau kau saya buka? Mau? Jangan. Rungkat. Jangan Bang Kau Sidik, saya nanti buka kena itu bawa kitab, bawa dalil palsu kau. Kau buka Bible 1928, nah baru kabur kau. Itu tentang keledai, bahaya itu keledai. Kamu ngarang itu kan Alkitab produk-produk sama dengan Injil Barnabas. Ya bakar itu bakar. Oh, itu masih ada. Kalau memang ada, kenapa nggak dianu kalian itu situsnya masih ada? disimpan itu. Masih ada itu, bisa dibuka sekarang. Paus dari Vatikan jauh-jauh ke ngemis-ngemis apa kau? Dipindahkan. Bakar aja bang, kalau nggak disetujui itu di situ masih ada Isa, masih ada di situ Tuhan. Itu bakar tuh kalau nggak setuju bang. Isa masih di situ, junjungan. Bisa ada bang itu. Si Paus sampai mencium-cium Erdogan, meminta membujuk-bujuk supaya dipindahkan ke Vatikan. Kalau memang palsu, itu tidak ada. Terimalah kitabmu, Dek. Seperti Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu bermata 7, bertanduk 7. Itu yang tertulis. Itu yang tertulis di dalam Wahyu 5 nomor 6 ya. Itu terimalah itu. Iya ya. Tuhanmu itu bermata 7, bertanduk 7. Terus di Kisah Para Rasul 14:13 itu maka datanglah Imam Dewa Zeus. Nah itu kan nggak tahu gimana itu tertulis baru Yohanes 6:55 itu benar-benar makanan itu daging Yesus dan minum darah manusia, ajaran kanibal dan vampir. Kamu kan itulah. Jangan lari-lari kemana-mana, itu yang tertulis itu benar-benar itu ngeri loh, ngeri. Maksud tujuan ngeri loh. Itu kayak kata Edis ngeri. Kamu tahu nggak perjamuan kudus? Asal jeplak saja. Kata temanmu itu gini, kata temanmu ngeri loh, itu ngeri. Itu Yohanes 6:55. Ada asal jeplak. Asal ngomong asal jeplak. Lo itu yang tertulis, Dek. Oh, berarti jeplak itu jeplak. Yesus saja nyembah loh. Yesus nyembah Yohanes 4. Yesus punya Tuhan disembah itu. Iya. Yesus Abdul Yesus. Yohanes 4:22 itu kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah loh, berarti Yesus bertuhan loh. Itu baca Yohanes 4:22. Itu artinya begini bang, dia berseru kepada orang-orang Israel yang tidak taat kepadanya, ya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Israel yang tidak taat kepadanya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sementara kami ini menyembah apa yang kami kenal, gitu. Itu bang, jalan ceritanya seperti itu. Yesus menyembah. Kenapa kamu nyembah Yesus bang? Kamu salah alamat. Makanya ajaran Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya itu untuk disembah. Ya kan dia jeruk makan jeruk dia. Kalian kenal Alo SBT nggak? Yesus ya saja kenal lah firmannya Al-Quran sebanyak-banyak itu, masa nggak kenal? Lu kenal Yesus tapi lu fitnah gitu loh. Iya nggak? Emang kamu kenal? Ya kalau nongol gini loh kawan-kawan Kristen. Kalau misalnya Allah turun, apa bedanya sama berhala-berhalanya Romawi sama Yunani? Apa bedanya jadinya gitu? Ya, iya. Mereka Tuhannya turun semua ke bumi, prot-prot, ada anaknya. Ngapain sama? Yang suci di dunia ini siapa? Yesus. Jadi gini. Kalau Yesus suci, kenapa di Yohanes 8 dia nggak melempar batu kepada pezina? Kenapa? Yesus ada dosanya. Dosa, dia menyangkal bundanya, dia kata orang goblok, dia kata orang bodoh, iblis, dia kata Petrus iblis. Dosanya banyak loh. Sekalipun Yesus itu tidak berdosa, berhak merajam wanita itu, dia tidak mau menghakimi. Apalagi nah kalau gitu pelitat-pelitut. Dengar dulu. Ngomongnya hakim, udah ada kasusnya nggak mau menghakimi. Pelitat-pelitut yang kayak gini kok disembah. Kalian itu nggak tahu, kalian itu buta. Kan saya sudah bilang di perumpamaan tadi. Sekalipun mendengar kalian. Apa bedanya sama lu? Apa bedanya sama lu buta gitu? Yesus naik ke langit. Saya jelaskan ya. Ya, Yesus naik ke langit. Orang-orang udah banyak yang mati dari zaman Adam. Apa bedanya Yesus sama orang-orang yang mati sekarang? Sama aja. Kalian mau dijelaskan tidak? Kores. Yohanes 7:53 itu kan perpondenya kan cuma sampai Yohanes 5 ya gopnya. Nah, kalau kita masuk Yohanes 8:1 sampai 11 itu kan kalau di Septuaginta kan nggak ada.
Iya. Hilang itu kan langsung. memang hilang sama ini juga si sidik apa ya namanya? Buah si malaka apa buat mereka gitu. Di situ terbukti Yesus berdosa karena Yesus gak mau melempar batu. Iya enggak? Terakhir ya. Gak mau melempar batu dia. Siapa yang tidak mempunyai dosa silakan lemparkan batu yang pertama. Yesus nggak ikut-ikutan ngelempar, punya dosa. Terbukti dosanya apa? Belum mengembalikan keledai yang dia pinjam di Betfage. Itu. Oke, saya jelaskan. Jelaskan. Enggak udah turun. Lo katanya mau turun. Ntar telat lagi urusannya. Yohanes bentar. Perikopnya itu perempuan yang jadi nggak turun. Perikopnya itu jadi nggak turun. Perikopnya perempuan yang berzina, Yohanes 5:3. Gini, Yohanes 7:5:3 bunyinya gini. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi di dalam teks Septuaginta itu yang 8 langsung ke 8, nggak ada 8 sampai 11, langsung ke 12. Ya, 8 sampai 11 ini di kalian ada, tetapi di teks Septuaginta nggak ada. Jadi Al-Sidi. Ini berarti apa ini? Lo kodeks sinetikus nggak ada, 8 sampai 11 nggak ada. Cerita itu nggak ada. Yang ada di dalam Bible itu cuman di Yohanes 7:5:3 perikopnya perempuan yang berzina. Ternyata hilang itu dari 8. Ya daripada Kristen yang dibunuh sama yang membunuh sama-sama masuk surga ketemu kan lucu. Iya tuh. Jadi begini. Iya tuh nangis tuh. Dia menyatakan kepada dua orang itu. Dia mengangkat batu. Yesus memegang batu langsung dia tawarin kepada mereka. Di antara kalian berdua yang merasa tidak berdosa, silahkan. Enggak ada itu kata-kata di antara kalian berdua. Takia terjemahan aja nih orang. Kalian dengar dulu. Siapa yang merasa tidak berdosa? Iya jangan difitnah. Itu baru benar. Siapa yang merasa tidak berdosa silakan lemparkan batu pertama kali. Yesus ngelempar nggak? Tunggu dulu, kamu diam. Makanya kita bicara bagaimana kalian mau tahu. Ya enggak, langsung aja ke intinya. Yesus ngelempar batu nggak? Diam dulu, saya jelaskan. Makanya diam. Ngapain? Yesus mesti dipapah lu ya untuk menjelaskan ya. Susah juga. Mulut ya ngapain lu ngebantu-bantuin Yesus ngejelasin? Biarkan dia menjelaskan dirinya sendiri. Aneh banget. Tuhannya sendiri dibantu ngejelasin. Baru juga naik udah kabur dia. Iya ini. Lagian mengklaim yang aduh kasihan lah ya. Udah 2 nih bubuk nih. Cakep. Jadi ini ada Aki Goitmi nih. Beliau nih bergantung tidak bertali juga ini. Bingung beliau nih. Tadi juga ada 2 itu jadi bubuk di tangan si Ardiansa di room saya tadi. Oh, sakti bagus. Siapa aja akunnya itu? Dua pendeta itu. Gembala aktif loh. Gembala sakti. Bagus. Itu dihajar sama Bang Ardiansa sama Ustadz Al. Oh, bagus. Coba Aki Selayar. Ternyata setelah saya coba live, ternyata nggak gampang ya jadi host ya. 3 jam itu saya uji iman saya di situ. Ngantuk. Coba Aki Selayar, Aki tanyai sama Aki Goitmi nih. Bingung arahnya kemana sih agamanya nih, mau kemana beliau nih? Coba. Oh udah biarin aja. Sampai waktunya datang ya. Iya, tadi masalahnya gini, yang 2 gembala itu teman dekat saya. Lah, Bang Ardiansa sama Bang Al lah juga teman saya. Dua-duanya berseberangan. Lah gua di tengah diem aja, pura-pura nggak dengar apa mereka teriak. Iya, itu udah paling bener tuh host tuh gitu, pura-pura nggak denger aja udah, diem. Saya tadi berani buka room karena kan saya sudah banyak belajar ya kan, diblokir permanen di room di Arasid ya kan, di Abi kan saya sudah lihat. Jadi saya berani buka room coba tadi 3 jam bubuk sudah 2 orang. Wah, saya jadi nggak enak. Enakin aja, besok lagi. Bisa jadi tidak enak katanya. Oke teman-teman agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Jadi gitu ya kawan-kawan Kristen yang menghujat itu jangan mulai. Ini tuh di sini tuh tukang counter semua loh. Ya, lu di counter kan emosi ujung-ujungnya. Tadi aja di room lari nggak pamit. Di room Rasid saya sama
di room Rasid tadi saya sama Bang Aldo. Kena lagi satu. Pas lagi sementara naik-naiknya, malah dilaporin roomnya si Rasid. Pantesan rungkat dia. Oke, Sensei saya izin turun ya, Kores, Erik, Sensei mualaf izin saya turun, Bang Krios, go with me ya, Bunda Rama. Mana Bang Cinta Ada Solawat? urusan sedikit ini. Bukan aku. Bukan ada urusan sedikit. Dia lagi cari Oten. Dia tuh kalau nggak ada Oten meriang badannya. Enggak, ada tamu sih, ada tamu. Allah. Sebentar malam jam 8. Oh, nanti saya arahin ke room sini aja deh. Itu ada 3. Ini udah jam 9, jam 8. Jam 8 ini Host, janganlah kau marah-marah saya, host. Ini Oke udah ya, jam Sensei ya 9. semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya jam 8 nanti jam 8 nanti saya arahin. Ini udah jam 9. Iya, sorry host. Masalahnya saya lagi pening masalah yang 2 tadi. Untuk kawan-kawan Kristen, jangan suka menghujat. Kalau kalian menghujat, sama halnya kalian menghinakan saudara-saudara kalian sendiri, menyakiti saudara-saudara kalian sendiri. Karena ketika dibalas itu akan lebih menyakitkan. Nah, nanti yang lain naik kesurupan oleh karena perbuatan kalian gitu. Iya, kalau kita menghujat agama lain ya sama kayak kita menghujat iman kita sendiri, karena tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh iman kita kan. Mana ada mana ada pengajaran agama tentang penghujatan, kan nggak ada. Oke, teman-teman. Guitmi Katolik. Saya Katolik, saya lagi belajar di agama Islam itu. Gimana? Tapi beliau sudah tidak bisa didebat itu. Sudah tidak bisa didebat. Ya teman-teman agama Kristen yang mau diskusi. Saya jujur aja, bukan saya mau munafik. Justru saya itu lebih nyaman di room Muslim. Saya ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol-ngobrol enak. Ya iyalah, orang antum tidak diapa-apai. Nah, coba antum masuk ke room Kristen kalau tidak dikata bidat di sesat. Oh enggak, saya di room Kristen pun mereka nggak ngomongin sih. Cuman yang saya nggak suka itu, saya di room Kristen itu suka diem, tapi yang saya nggak suka itu di room situ ngomongin masalah agama lain. Saya nggak suka. Saya langsung turun pasti. Ya ini juga ngomongin agama lain. Iya, tapi nggak se ekstrim yang di sebelah, host. Saya orangnya bukan mau munafik. Oke lah, kalaupun ada kekesalan atau apa ya, secara pribadi lah, jangan membawa agama, itu maksud saya kan, gitu. Jangan, oh mereka kan begini. Aduh, saya nggak suka yang kayak begitu. Kalau di sini kan kita ngomongin sebatas wajar. Oh itu mereka itu ngakunya Kristen tapi kenapa ya begini. Nah, itu kan enak didengar. Tapi kalau yang lain kan mengarahnya ke itu ya, framing global. Itu yang saya nggak suka. Oke, teman-teman yang agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaan. Ayah, awas mata-mata dia, iya. Iya, mata-mata. Bag with me, awas, bag with me yang mata-mata. Iya, mata-mata saya. Padahal udah jelas-jelas, kayak tadi saya sama Romo Aldo udah jelasin terkait yang TB1 dan TB2, terjemahan baru 1, terjemahan baru 2, dan asal-usul dari terjemahan lama dimulainya diterjemahkan Alkitab itu, bahkan kita sudah jelasin, Romo Aldo sudah jelasin. Pertama kali ada terjemahan diterjemahkan Alkitab itu dibantu oleh seorang Muslim. Iya, makanya benar, Bang. Itu memang dibantu oleh ulama dulunya. Iya, makanya kan kita dulu kan di bawah tekanan kolonial Belanda. Iya, jadi itu adalah tekanan gitu. Maksudnya begini, ulama-ulama pada saat itu ditekan oleh tentara kolonial Belanda ini untuk menerjemahkan Bible mereka. Karena ya jelas ya bahwasannya ya terbukti berarti yang pertama kali ada di negara Indonesia ini ya Islam. Iya, itu betul, kita nggak pungkiri, Pak. Itu fakta. Kita nggak pungkiri fakta itu, cuman oke lah kita singkirkan masalah tekanan. Tapi waktu TL itu waktu TL itu terjemahannya benar loh, nggak ada yang menyimpang. Kenapa di 1974 tiba-tiba berubah lagi? 74 berubah ya, benar. Iya kan?
LAI-nya peremajaan, Bang. Bukan peremajaan, masa pertumbuhan. Itu LAI-nya. Enggak, itu waktu revisi lagi datang bulan, jadi kayak gitu. Iya, begitulah teman-teman Kristen Mencoba untuk semuanya. apa, mencoba untuk menyempurnakan. Tapi dasar apa namanya sesuatu yang tidak sempurna mau dikotak-katik cemana malah semakin rancu. Makanya kan tadi saya bilang ke Romo Aldo, saya tanyain, bro, saya bilang, bro Aldo, ada kemungkinan nggak ada kemungkinan nggak kritikal konsepnya itu disembunyikan untuk yang dari TB1 ke TB2? Dia bilang, wah kalau itu saya sudah nggak fokus ke situ, kita fokusnya kan di produksinya. Iya, memang kita konsep produksi, tapi jangan lupa critical konsep bener nggak, sesuai nggak critical konsep dengan produksi. Ya kita harus lihat di situ dong, apa semua yang dikritik di situ, apa semua yang dirubah kan? Iya, abang gue nih, antum Tritunggal masih mempercayai Tritunggal atau gimana ini untuk konsepnya keimanan ini? Antum masih mempercayai Tritunggal atau gimana untuk konsep-konsep ini? Enggak, aku datang bukan karena kehendakku kan? Itu aja sih kalimat. Kita percaya konsep Tritunggal, tapi konsep Tritunggal yang bagaimana dulu, Pak? Nah ini yang kadang-kadang orang itu kadang nggak tahu terjemahan Tritunggalnya kayak gimana, penalaran Tritunggalnya kayak gimana. Tapi Tritunggal itu apabila mana di debat dia larinya ke Wanes juga. Coba perhatikan saja orang-orang yang mengaku Tritunggal ketika berdebat dengan Muslim, dia akan mengatakan bahwasanya Jesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan, begini Pak. Begini. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ya. Oke, itu 3 pribadi yang berbeda, ya. Tiga objek yang berbeda, ya. Kita bicara di sini 3 objek yang berbeda. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Kenapa bisa dibilang Tritunggal? Oke. Allah Bapa mengutus firman menjadi manusia, oke, Yesus. Oke, kita iyain, oke, Yesus. Nah, di dalam fakta sejarah agama manapun, nabi yang diutus oleh Allah itu ada pendamping. Pendampingnya apa? Roh Kudus. Roh Kudusnya itu berbentuk apa? Malaikat, Pak. Jadi Yesus dalam berkaryanya dia ada didampingi oleh malaikat, Pak. Itu yang disebut sebenarnya dengan ketritunggalan, Pak. Bukan Yesus itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Mah bingung orang jadinya. Nah, itu makanya ketika Tritunggal itu berdebat, nih kalau berdebat dengan Wanes, si Kores mondar mandir, ternyata nggak ada OT di mana-mana, kerja balik ke sini. Lu juga udah dibilang knalpot racing, lu diam. Iya. Tapi Tritung kenapa ya? Trauma mereka atau gimana nih? Enggak, gue bilang si Kores mondar mandir, gue tahu lu mondar mandir. Gak ada Oten, balik lagi di sini. Entah, iya. paling mereka ngikutin saya. Tadi udah janjian kok malam ini. Tadi siang udah. Tritung merujuknya ke Bhinneka Tunggal Ika, beda konsep, Pak. Gue aja punya keponaan, ngajak kemarin pernah diskusi, ngajak diskusi lagi nggak mau dia, kena mental dia. Kalau ada, makanya kalau ada masuk kita ini pelan-pelan, jangan langsung. Alah Bunda Rama gayanya kalau ada masuk pelan-pelan dia aja ikut ngegas. Gaya Bunda Rama, gaya Bunda Rama. Aku kan, aku itu tadi pelan-pelan loh. Mana ada gayanya jadi pun ngegas. Aku kasih mereka timer biar mereka itu rame ya kan. Aku paling lembut. Tadi itu yang disayangkan sama Sidik tadi itu. Siapa tadi itu yang dia begini kalau pada kabur semua. Tunggu. Lama kali pula kau iri. Jadi waktu azan tadi dia berhenti. Siapa tadi namanya itu? David.
azan tadi di David. Kiyosi naik Kiyosi. David, tapi dia keburu kabur si Semua ya? David. Iya, di Gasidik gimana coba nggak kabur? Anu mereka sekarang ini kan orang-orang Tritunggal ini kan Tuh ada Kiyosi di bawah tuh. dapat tugas baru dia mereka berkelahi sama Wanes. Jadi mereka di tengah fokus sama Wanes. Kalau Wanes tidak mungkin jarang-jarang ada mau berdebat dengan umat muslim karena mereka punya misi untuk menghilangkan Tritunggal dahulu, nanti kalau ya. Tapi entahlah nanti tuh. Tapi akhirnya saya Tritunggal tidak pernah menang tuh akhir. Waktu hari apa ya itu, saya di room yang nama Bunda banyak A-nya itu room Kristen itu. Mereka itu saling debat masalah Wanes sama Tritunggal itu. Waktu itu saya naik di situ lagi debat. Oh, di room Torosoki kemarin, Bang. Oh, habis-habisan mereka maki-makian di situ. Esther sama siapa ya imbangnya? Oh, ada terus juga itu yang di Torosoki. Iya, saya melihat di bawah itu. Kacau mereka ini. Nah, itulah, Bang. Kenapa kalau emang Al-Qur'an ini keliru? Jelas-jelas dikatakan Al-Qur'an, Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 63. Itu kalau dialog terbuka ya, Tritung sama Trimodal ya, itu mati itu Trimodal tuh dibacok kayaknya, serius. Kemarin saya di room Bunda, yang Bunda banyak A-nya kan, saya naik, mereka lagi di debat, terus saya masuk tengah, saya bilang ada debat apa sih ini? Oh ini masalah debat tentang masalah Tritunggal dengan Wanes gitu, terus ada tercetus juga masalah Isa yang di Al-Quran dengan Isa yang di Alkitab. Saya bilang oke, gini, terserah kalian mau dengar atau enggak. Gimana kalau saya menunjukkan bahwa di mana Isa yang di Al-Quran itu sama dengan Isa yang ada di Alkitab, saya bilang. Nah saya buka. Langsung kerusuhan ya? Oh Enggak. Pertama kerusuhan, Pak. Begitu saya buka poin pertama, saya bilang coba buka Injil, coba buka di ayat ini. Kebetulan ada Bang Buyung di situ. Ikut saya kemarin, ada Bang Buyung sama siapa yang dua yang muslim ikut masukkan. Terus saya bilang, Bang Buyung minta tolong coba buka apa itu, saya minta suruh buka lah yang untuk yang di Al-Quran kan. Terus saya suruh baca yang di Bible, saya suruh baca. Habis itu saya suruh baca Bang Buyung yang di Quran. Ujung-ujungnya apa? Ketika saya bilang sama enggak? Oh iya sama ya Bang. Ya udah, ada 13 poin di situ saya tunjukin kesamaan. Terus ujung-ujungnya apa? Oh iya ternyata sama ya. Gue bilang geblek, kenapa kalian berantem kalau sama? Gue bilang. Ini romnya ini bisa muat berapa orang sih Aki? Kalau ada 314. Mulai framing lagi, TikTok 314 9. Donina Momi 27, selamat malam. Donina Momi ini muslim atau Kristen ya, lupa saya tadi. Kores belum puas dia ya, belum puas. Knalpot racingnya belum digeber. Iya belum puas dia. Dibilang muat berapa? 315 katanya. Nggak tahu. Ya kira udah update gitu. Kalau yang terbaru itu bisa segitu. Iya. Mana ada. Ya, jadi dia nanti kayak biji-wijen kecil-kecil gitu loh. Enggak, handphonenya ditambahin triplek di sebelah. Gitu handphonenya jadi pakai papan karambol supaya gede. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Udah makan? Saya dulu pernah
Tentang apa? Kenapa GWM masih percaya penyaliban? Kenapa? Tapi jangan mengarah ke Tritunggal ya. Karena saya bukan Tritunggal. Aman. Everything is underwear. Oke, underwear. Dalam Understand salah, typo. Inside. Oke, masalah penyalipan. Ya. Kita buka tentang fakta sejarah penyalipan. Kalian yang suruh saya debat ya. Jadi jangan sakit telinga kalau saya bicara. Siapa suruh saya debat? Masalah penyalipan. Oke, di Alkitab tertulis pada waktu itu kira-kira pukul 3 sore, langit tiba-tiba menjadi gelap, tirai kanisa terbelah dua, dan pada saat itu juga Yudas Iskariot merasa menyesal. Sayangan dari Yesus. Petrus